Bab 281, Pulau Harapan, Pulau Air Mata. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Penguasa perang Amorian dan anggota kavaleri udara Frisia cukup akrab. Karena mereka semua memiliki kesamaan, para kesatria muda meminta beberapa petunjuk kepada para veteran di kavaleri udara tentang cara merawat tunggangan mereka yang dapat diandalkan dengan lebih baik. Para ksatria udara memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam menangani hipogrif, dan kebijaksanaan yang mereka bagikan membuat para ksatria muda memandang mereka dengan kagum. William cukup senang karena para veteran membagikan informasi mereka kepada generasi berikutnya tanpa meminta imbalan apapun. Karena itu, kesannya terhadap para perwakilan dari Frisia meningkat beberapa tingkat. Malam masih muda dan para tamu masih berdatangan. Setengah jam setelah William tiba di perjamuan, sang raja muncul bersama kedua pangeran lainnya. William menemukan Lolly yang menggemaskan sedang memegang tangan Pangeran Ernest. Itu tidak lain adalah Brianna, cucu dari kepala suku utara yang agung. Ketika tatapan Brianna yang mengembara menemukan William, Lolly kecil itu mengedipkan mata padanya dan menciumnya. Gerakannya ini membuat sang pangeran yang memegang tangannya cemberut, tetapi Pangeran Ernest tidak membuat keributan. Sebaliknya, dia memberi William tatapan, "Jauhi Brianna," yang membuat half-elf itu terkekeh dalam hatinya. "Udang kecil yang konyol," renung William sambil membalas kedipan mata dan ciuman Brianna. "Aku khawatir tentang masa depanmu yang diperintah istri." William menertawakan pangeran muda yang diperintah istri itu dalam hatinya, tidak tahu bahwa dia akan mengalami nasib yang sama beberapa tahun dari sekarang. Seperti biasa, Raja Nu menyampaikan pidatonya agar semua orang menikmati jamuan makan. Kata-katanya disambut oleh sorak-sorai keras dari para siswa biasa di Royal Academy, yang baru pertama kali mengunjungi istana. Sementara Wendy dan William berbicara, putra mahkota berdiri di podium dan menarik perhatian semua orang. "Selamat malam, hadirin sekalian," kata Pangeran Lionel dengan senyum tanpa celah yang membuat para wanita muda itu merasa jantung mereka berdebar-debar. "Malam ini, tamu spesial kita dari Frisia punya permintaan yang sederhana. Dia sudah lama mendengar tentang komandan ksatria yang gagah berani dari penguasa perang Amorian dan berharap dia menghiburnya dengan sebuah pertunjukan." Putri Sidoni, yang sedang menatap William, tiba-tiba menoleh untuk menatap putra mahkota. Dia tidak menyebutkan apapun tentang meminta William untuk tampil untuknya. Yang dia inginkan hanyalah putra mahkota memperkenalkan William kepadanya. Namun, sebagian dari dirinya juga tertarik untuk mengetahui apakah William bisa menunjukkan sesuatu yang menarik padanya atau tidak. Morgana yang sedang memperhatikan semuanya dari dalam lautan kesadaran Putri Sidoni melengkungkan bibirnya sambil mencibir. "Orang yang picik, tapi ini juga bagus," pikir Morgana. "Baiklah, aku menantikan pertunjukan yang menghibur. Lakukan yang terbaik, anak manis." Senyum William menegang saat ia menatap putra mahkota lalu ke putri yang bercadar di kejauhan. Setelah itu, ia melirik Wendy dan membisikkan sesuatu di telinganya. "Sudah kubilang putri akan jatuh cinta padaku pada pandangan pertama," bisik William. Alih-alih menjawabnya, Wendy mencubit pinggangnya dengan senyum manis di wajahnya. Merasakan sakitnya kecemburuan kekasihnya, William terkekeh dan meremas tangannya pelan sebelum berdiri. Karena putra mahkota memutuskan untuk menempatkannya di pusat perhatian, half-elf memutuskan untuk menghiburnya dan membuatnya menyesali keputusannya. "Saat-saat seperti inilah yang membuatku senang memperoleh kelas pekerjaan Bard," pikir William sambil berjalan ke tengah aula dan membungkuk kepada putri ketiga, yang menatapnya dari balik cadarnya dengan penuh harap. "Aku merasa terhormat bahwa Putri Sidoni memilihku untuk tampil untuknya," kata William sambil tersenyum. "Sayangnya, keterampilanku hanya di bawah standar. Saya harap Yang Mulia tidak akan tersinggung jika saya tidak memenuhi harapannya." Putri Sidoni terhibur dengan perkenalan William, jadi dia memutuskan untuk memberinya sedikit dorongan. "Saya telah mendengar banyak hal tentang Lord William bahkan di kerajaan kita yang jauh di Frisia," kata Putri Sidoni dengan suara yang mirip dengan mendengar bidadari bernyanyi. "Saya menantikan penampilan Anda." William tersenyum dan menganggukkan kepalanya, "Karena Yang Mulia ingin melihat saya tampil, gembala yang rendah hati ini akan menyanyikan sebuah lagu untuk Anda." William memanggil kecapinya dan memetiknya beberapa kali. Awalnya, dia hanya bermaksud menyanyikan lagu anak-anak, Twinkle Twinkle Little Star, tetapi mengurungkan niatnya. Ini adalah pertama kalinya Wendy melihatnya tampil, jadi dia memutuskan untuk bersikap sedikit serius.
Matanya mengamati kerumunan dengan saksama dan menemukan guru musiknya, Feyright, tersenyum padanya dari antara penonton. William memberi isyarat kepada peri tampan itu, yang membuat bibir peri itu melengkung membentuk senyuman. Itu adalah isyarat yang mereka berdua buat Dillon. Ketika Feyright melakukan gerakan itu berarti dia ingin William bermain bersamanya sebagai pendukung dan sebaliknya. Karena ini adalah penampilan bardik pertamamu, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membuatmu bersinar, Feyright merenung sambil memanggil seruling. Melihat gurunya sudah siap, William kemudian menatap putri ketiga kerajaan Frisia. Aku mempersembahkan lagu ini untuk semua gadis muda yang hadir di perjamuan malam ini, kata William sambil memegang erat kecapi di tangannya. Semoga kalian semua menemukan keberanian bahkan di saat-saat tergelap kalian. Judul lagu ini adalah Isle of Hope, Isle of Tears. Kurang dari job class berhasil beralih ke Bard lebih besar dari. Setelah mendengar pemberitahuan dari sistem, William menarik napas dalam-dalam dan dengan cekatan memetik senar instrumennya. Suara kecapi yang kaya dan merdu, disertai dengan suara seruling yang lembut dan halus bergema di dalam aula. William kemudian mulai bernyanyi. Mata semua orang di ruangan itu melebar, terutama para siswa tahun pertama dari divisi bela diri. Mereka menatap half-elf yang tampan itu seolah-olah baru pertama kali melihatnya. Mereka sudah tahu bahwa komandan mereka adalah orang yang kuat dan pemberani, tetapi mereka tidak menyangka dia juga seorang penyanyi yang baik. William bernyanyi dan menghibur semua orang di aula perjamuan dan mencurahkan perasaannya melalui lagunya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam tas kecil, ia membawa seluruh masa lalu dan sejarahnya. Dan mimpinya untuk masa depan, di tanah kebebasan gelombang. Dan keberanian adalah paspor saat dunia lamamu menghilang. Namun, tidak ada masa depan di masa lalu saat kau berusia 15 tahun gelombang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Suara William yang memikat dan alunan alat musiknya menggetarkan hati para wanita yang menatapnya dengan tatapan penuh cinta. Putri Sidoni tanpa sadar meletakkan tangannya di dadanya saat ia mendengarkan lagu yang menggugah hati yang dinyanyikan William. Pangeran Lionel, yang memperhatikan dengan saksama setiap tindakan Putri Sidoni, mengutuk William dalam hati dan menyesali keputusannya untuk memintanya tampil. Ia berpikir bahwa half-elf adalah orang kasar yang hanya tahu cara bertarung. Jika putra mahkota tahu bahwa William juga seorang penyanyi yang baik, ia tidak akan memaksanya untuk tampil meskipun itu akan membunuhnya. Namun, sekarang sudah terlambat. Pangeran Lionel berharap dan berdoa agar ekspresi Putri Sidoni di balik kerudungnya bukanlah ekspresi tergila-gila atau kagum. Dia takut jika dia melihat wajahnya sekarang, dia mungkin memutuskan untuk meminta The Organization membunuh William untuk meredakan kecemburuannya. William, yang telah membenamkan dirinya dalam lagu itu, tidak menyadari apa yang dipikirkan Pangeran Lionel, Putri Sidoni, dan seluruh pendengarnya. Ini adalah salah satu lagu favoritnya di bumi, dan kekuatan kelas Bard memperkuat perasaan rindunya 10 kali lipat. Hasil dari kombinasi ini membuat mereka yang mendengarkannya menitikkan air mata. William terus bernyanyi, dan meskipun dia tersenyum, air mata masih jatuh di sisi wajahnya saat dia menyanyikan lirik terakhir lagu itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Isle of Hope, Isle of Tears. Isle of Freedom, Isle of Fears. But it's not the isle you left behind. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Penampilan half-elf telah merebut hati semua orang, membuat gurunya, Feyright, sangat bangga padanya. William berhenti bermain dan membiarkan suaranya sendiri menyelesaikan bait terakhir lagu itu, memberikan akhir yang lebih menyentuh jiwa. Half-elf yang tampan itu memejamkan mata saat ia melepaskan emosi dari hatinya. Ada keheningan singkat sebelum dipecahkan oleh tepukan tangan yang berasal dari Putri Sidoni. Ia terus bertepuk tangan dan itu menyadarkan semua orang dari linglung. Sorak-sorai dan tepuk tangan bergema di aula perjamuan saat semua tamu menghujani William dengan pujian mereka. Pangeran Lionel dengan enggan bertepuk tangan, sambil menggunakan semua tekadnya untuk menjaga senyum di wajah tampannya. Jika ada obat untuk penyesalan, ia pasti sudah membeli semuanya. Putra mahkota tahu bahwa sedikit ketertarikan yang dimiliki Putri Sidoni terhadap William beberapa menit yang lalu, kini telah tumbuh secara eksponensial setelah penampilan tunggal ini. Sementara itu di dalam laut kesadaran Putri Sidoni, senyum di wajah Morgana telah menghilang sejak lama. Ia terpesona oleh lagu itu, seperti orang lain, dan memejamkan mata untuk mendengarkannya dengan saksama.
Setelah lagu William berakhir, ia tetap memejamkan mata saat ia menikmati sisa-sisa cahaya dari suara William. Ketika akhirnya membuka matanya, dia menatap William seolah-olah dialah satu-satunya pria di bumi. Morgana tanpa sadar menggumamkan sesuatu saat tatapannya tertuju pada half-elf tampan di kejauhan. Putri Sidoni, yang juga menatap William, mendengar kata-kata yang diucapkan belahan jiwanya dan itu membuat wajahnya memerah. Untungnya, ada kerudung yang menutupi wajahnya, jadi tidak ada yang bisa melihat ekspresinya saat ini. Aku ingin punya bayi dengannya. Itulah kata-kata yang diucapkan Morgana yang membuat Putri Sidoni ingin menggali lubang dan mengubur dirinya di dalamnya karena malu setelah membungkuk kepada Putri Sidoni dan hadirin. William kembali ke tempat duduknya. Semua orang ingin dia bernyanyi lebih banyak, tetapi dia beralasan bahwa tangannya menderita radang sendi dan tidak bisa memainkan kecapi lagi. Semua orang menertawakan lelucon cerdasnya dan membiarkannya pergi. Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki berusia 14 tahun menderita radang sendi? Jelas, William tidak ingin bernyanyi lagi dan mereka tidak tega memaksa half-elf yang tampan itu untuk tetap tinggal. Mereka masih terpesona oleh suara dan melodinya sehingga mereka tidak ingin memaksanya melakukan apapun. William kembali ke mejanya dengan ekspresi puas di wajahnya, dan siswa divisi bela diri bertepuk tangan sekali lagi untuk menyambut kembalinya komandan mereka dengan penuh kemenangan. Setelah duduk di samping Wendy, gadis cantik itu belajar kepadanya dan berbisik di telinganya. Bernyanyilah untukku saat kita kembali ke akademi, oke. Oke. Keduanya hendak masuk ke dunia kecil mereka sendiri lagi ketika mereka diganggu oleh batuk ringan dari Ian. Kalian berdua harus melakukan itu saat orang-orang tidak ada di sekitar, kata Ian dengan ekspresi kesal. Semua orang memperhatikan kalian berdua, dan kalian masih belum meresmikan hubungan kalian. Mengapa kalian tidak menggunakan kesempatan ini untuk membuat pengumuman? William dan Wendy dengan enggan melepaskan tangan masing-masing dan menatap Ian dengan ekspresi, baiklah, aku mengerti. Si banci berhidung ingusan itu mendengus sebelum mengambil gelas jus buah dari meja mereka. Setelah penampilan William, 2 pertunjukan lagi diadakan sebelum para musisi naik ke panggung. Sekarang saatnya bagi orang-orang untuk berdansa, dan William membawa Wendy yang cantik ke lantai dansa dan berdansa tanpa peduli dengan dunia luar. Setelah dia selesai berdansa, Brianna mendatanginya dan mengusulkan untuk bertukar pasangan. William langsung setuju dan meminta Wendy untuk berdansa dengan Pangeran Ernest. Karena pasangannya adalah seorang anak laki-laki kecil, Wendy tidak keberatan dan membungkuk di depan pangeran. Ernest tidak punya pilihan selain berdansa dengan Wendy saat half-elf dan Loli saling bertukar pandang. Kau hebat, kata Brianna. Kenapa kau tidak memberitahuku kalau kau bisa bernyanyi? Kau tidak bertanya, jawab William. Jangan membuat Ernie kecil terlalu cemburu. Dia anak yang baik, dan aku tidak ingin dia membenciku. Ini hanya caraku untuk memperingatkannya bahwa jika dia selingkuh, aku akan meninggalkannya dan lari padamu, kata Brianna dengan nada nakal. Berdasarkan hasil duel, aku milikmu. Meskipun aku tahu Ernest punya perasaan yang kuat padaku, dia masih muda. Pada akhirnya, orang yang memutuskan dengan siapa dia akan menikah bukanlah dia, tapi raja. Nada bicara Brianna menjadi dingin saat ia teringat saat ayah dan kakeknya hampir memaksanya menikah dengan pangeran dinasti Anaesa. Saat itu, Brianna merasa dikhianati. Orang-orang yang ia pikir mencintainya lebih dari apapun di dunia ini, adalah orang-orang yang sama yang melemparkannya ke dalam rahang seekor singa. Kupikir raja akan mengumumkan pertunanganmu dengan Ernest. William mengerutkan kening. Akulah yang mengusulkan ini kepadanya. Apakah ia tidak memberitahumu apapun? Brianna bersandar pada William dan berkata dengan suara rendah yang hanya bisa didengarnya. Raja masih bimbang karena kakekku mungkin akan kehilangan jabatannya setelah 4 tahun. Jika klan kita tidak mampu mempertahankan jabatan kepala suku, menikahkan Ernest denganku tidak akan ada nilainya sama sekali bagi kerajaan Helan. Loli kecil itu mendesah sambil menyandarkan kepalanya di dada William. Kau harus mengerti bahwa Ernest masih muda. Banyak hal bisa terjadi dalam 4 tahun. Begitu aku kehilangan nilaiku sebagai tunangannya, aku akan dibuang begitu saja seperti kain lap bekas dan tidak akan diberi kesempatan lagi. William tanpa sadar mempererat genggamannya pada tangan gadis muda di depannya. Brianna baru berusia 11 tahun, tetapi pola pikirnya seperti orang dewasa. Jelas bahwa berada di dekat kakeknya telah mengajarinya cara memperhatikan sekelilingnya dengan saksama. Karena itu,
Dia memandang dunia dengan mata dan pikiran seorang kepala suku agung. William menepuk kepalanya dengan lembut. Jangan khawatir, jika Raja atau Ernest menindasmu, aku akan membuat mereka membayar 10 kali lipat. Ini janjiku padamu, Lord William, jangan membuat janji yang tidak bisa kau tepati. Janji ini, akan kutepati. Brianna hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Keduanya berdansa dalam diam hingga lagu berakhir. Ketika loli yang menggemaskan itu berjalan menuju Ernest, pangeran muda itu melotot ke arah William. Peri setengah itu menepisnya dan mengucapkan sesuatu kepada pangeran. Pangeran Ernest mengerutkan kening, tetapi dia tetap menganggukkan kepalanya. Dia kemudian memegang tangan Brianna dan mengantarnya kembali ke meja mereka. Itu sangat perhatian darimu, komentar Wendy saat keduanya berjalan menuju meja mereka sendiri. Kau bahkan berani mengancam seorang pangeran untuk memastikan bahwa Brianna tidak akan diperlakukan dengan buruk. Dia adalah tanggung jawabku, William mendesah. Akulah yang mengambilnya dari keluarganya dan membawanya ke ibu kota ini. Paling tidak yang bisa kulakukan adalah memastikan bahwa Raja dan Pangeran Ernest tahu bahwa ada seseorang di pihak Brianna. Ketika keduanya hampir sampai di meja mereka, seorang wanita muda yang mengenakan cadar di wajahnya menghalangi jalan mereka. Lord William, bisakah kau memberiku kehormatan untuk berdansa ini? Tanya Putri Sidoni. William ingin berkata tidak, tetapi tidak mungkin ia bisa menolak tamu istimewa yang datang dengan bala bantuan ke kerajaan mereka. Ia bukanlah orang yang tidak tahu terima kasih, dan tahu bahwa ia harus menerima undangan ini meskipun itu membuatnya menjadi incaran setiap pria di ruangan itu. Merupakan suatu kehormatan untuk berdansa dengan Anda, Yang Mulia, William membungkuk. Wendy, saya tahu, jawab Wendy. William hendak memegang tangan Sidoni, ketika ia merasakan sensasi lembut menyentuh pipinya. Wendy melirik Putri Sidoni sekilas setelah ia mencium William. Ia kemudian menuju meja yang disediakan untuk penguasa perang Amorian tanpa menoleh ke belakang. Hampir semua orang di ruangan itu melihat ini dan bisikan-bisikan mulai menyebar di antara para tamu di aula perjamuan. Lord William, Anda dicintai, Sidoni terkikik sambil meletakkan tangannya di lengan William. Saya minta maaf jika saya menjadi pihak ketiga pada kesempatan ini. Anda tidak merepotkan, Yang Mulia, jawab William sambil tersenyum. Itu hanya cara Wendy untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Putri Sidoni menganggukkan kepalanya. Begitukah? Aku akan mengingatnya, Lord William. Seperti semua orang di perjamuan itu, William juga penasaran dengan wajah yang tersembunyi di balik kerudung itu. Namun, tidak seperti yang lain, dia tidak memiliki perasaan atau keinginan yang kuat untuk membuka kedok putri ketiga Frisia. Dia hanya rasa ingin tahu yang murni, sementara pria lainnya menatap Putri Sidoni seolah-olah mereka sedang membuka pakaiannya. Meskipun kekuatannya disegel, tubuhnya masih melepaskan feromon alami yang cukup kuat untuk menarik pria atau wanita manapun yang terlalu dekat dengannya. Kau cukup cakap, Lord William, komentar Putri Sidoni saat mereka berdua tiba di tengah aula. Kekuatanku tidak mempan padanya. Saat ini, yang berdansa dengan William bukanlah Putri Sidoni, melainkan Morgana. Meskipun Putri Sidoni ingin berdansa dengan William, dia sebenarnya adalah orang yang sangat pemalu. Dia tampak percaya diri di luar, tetapi ketika keadaan semakin mendesak, dia akan mundur selangkah dan membiarkan Morgana menggantikannya. Semakin lama mereka berdua berdansa, semakin manis senyum Morgana. Putri Sidoni, yang juga mengamati dari dalam laut kesadarannya, memperhatikan ekspresi half-elf itu. Kedua gadis itu dapat melihat senyum di wajah William, tetapi mereka tahu dia hanya berpura-pura. Hal ini membuat mereka berdua semakin tertarik padanya dan membuat mereka merencanakan apa yang mungkin mereka lakukan agar mereka dapat mengenalnya lebih jauh selama mereka tinggal di ibu kota kerajaan Helan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sepertinya putri Anda terpikat oleh seorang anak laki-laki yang 5 tahun lebih muda dari Anda. Pangeran Rufus terkekeh saat dia berdiri di samping kakak laki-lakinya. Kamu harus meningkatkan permainanmu, kakak. Diam, kata Pangeran Lionel dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Rufus. Nada suaranya begitu berbahaya hingga hampir mencapai titik puncaknya sehingga Rufus, yang selalu bercanda dengannya, mengangkat alisnya dengan sangat terkejut. Kau boleh memiliki putri es kecilmu, Rufus. Pangeran Lionel tersenyum pada adik laki-lakinya seperti ular yang akan menyerang. Tetapi jika kau mengatakan sepatah kata lagi, aku bersumpah demi namaku bahwa aku akan membuatmu menyesalinya.
Lionel mencondongkan tubuhnya dan berbisik di telinga Rufus, "Ganggu aku dan aku berjanji akan memperkosa wanita jalan itu di depanmu. Mari kita lihat apakah kau bisa mempertahankan ekspresi puas di wajahmu itu." Putra mahkota berjalan pergi dan meninggalkan perjamuan. Ia takut jika ia tinggal lebih lama, ia akan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya ia lakukan, dan mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. "Sejak kapan ancamanmu membuatku takut?" Pangeran Rufus memperhatikan punggung kakak laki-lakinya yang menjauh sambil mencibir. "Kau bukan ular, kakak, tapi cacing yang bisa dengan mudah kuinjak di bawah kakiku. Hari-harimu bermain sebagai putra mahkota sudah dihitung." Pangeran Rufus meletakkan tangannya di punggungnya sambil melirik ke sudut ruangan. Seorang pria yang mengenakan pakaian bangsawan menatapnya dan mengangguk singkat. Pangeran Rufus mengangguk dan menatap ayahnya, "Raja Nuh. Orang yang akan mendapatkan kuncinya adalah aku," Pangeran Rufus bersumpah. "Setelah itu, mari kita lihat seperti apa wajahmu nanti, saudaraku tersayang." William melotot ke arah cacing raksasa di depannya. Saat ini ia dalam kondisi lemah dan tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi meskipun demikian pertarungan antara keduanya terus berlanjut hingga dunia itu sendiri mulai terdistorsi. "Menyerahlah saja, half-elf," kata cacing melalui telepati. "Perlawananmu sia-sia. Kau tidak dapat melawan yang tak terelakkan." William memegang Stormcaller dengan kuat di tangannya saat petir berderak dari bilah tombaknya. "Satu-satunya hal yang tak terelakkan adalah kematianmu, cacing," jawab William penuh kebencian. "Aku tidak akan memaafkanmu atas apa yang telah kau lakukan." Dengan teriakan William menyerbu ke depan seperti sambaran petir, sementara lawannya berubah menjadi seberkas cahaya gelap. Keduanya beradu berulang kali, menyebabkan retakan di dalam dunia, tetapi William tidak peduli. Ia akan membunuh bajingan di depannya, bahkan jika ia mati dalam prosesnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William tiba-tiba membuka matanya dan duduk dari tempat tidur, terengah-engah. Ia tahu ia bermimpi sangat buruk, tetapi ia tidak dapat mengingat semua yang terjadi. Satu-satunya yang bisa diingatnya adalah dirinya yang tergeletak di tanah dalam genangan darah. "Will," suara mengantuk terdengar di sampingnya, saat Wendy mengusap matanya dan ikut duduk dari tempat tidur. Ia mengenakan gaun tidur hitam one piece. Ini adalah pertama kalinya ia mengenakan sesuatu seperti ini saat tidur di samping William. Spencer pasti akan pingsan karena terkejut jika melihatnya. Sayangnya, William masih terlalu terguncang oleh mimpinya untuk menghargai gaun tidur pacarnya. "Aku baik-baik saja," jawab William serak, "hanya mimpi buruk." Wendy mendekat dan memeluk William. Anak laki-laki berambut merah itu melingkarkan lengannya di sekelilingnya dan membenamkan kepalanya di dada Wendy. Bisikan kata-kata meyakinkan Wendy di telinga William sambil menepuk kepala anak laki-laki itu untuk membantunya menenangkan sarafnya. 5 menit berlalu, dan napas William mulai stabil. Suara Wendy, kehangatan, kelembutan, dan tangan lembut yang menyisir rambutnya membantunya untuk tenang. Ia terus memeluknya saat ketegangan di tubuhnya menghilang sepenuhnya. "Dalam beberapa jam, pertarungan antar divisi akan dimulai," kata Wendy setelah merasakan tubuh William mulai rileks. "Apakah kau mungkin merasa cemas dengan hasil pertarungan?" "Ini, mungkin," jawab William. "Aku menderita kecemasan minggu lalu." "Jangan khawatir, aku berjanji akan bersikap tenang saat kita bertemu di arena nanti." Wendy menekan telinga William dengan lembut, menyentuh titik-titik tekanan di sana untuk membantunya lebih tenang. "Memem," gumam William sambil menikmati sensasi tangan lembut Wendy di telinganya. "Merasa lebih baik, jauh lebih baik. Terima kasih, Wendy." "Sama-sama," jawab Wendy. Ia kemudian melihat jam yang tergantung di dinding. Saat itu baru pukul 2 pagi dan masih ada 4 jam lagi sebelum matahari terbit. "Ayo tidur lagi," usul Wendy. "Kita akan membutuhkannya sebelum pagi tiba." William menganggukkan kepalanya saat keduanya berbaring di tempat tidur bersama. Wendy menyandarkan kepalanya di bahu William dan meletakkan tangannya di dada William. William memegang pinggangnya erat-erat dan memejamkan mata untuk tidur. Wendy benar, ia akan membutuhkan semua istirahat yang bisa ia dapatkan untuk mempersiapkan pertempuran antar divisi yang akan diadakan di Grand Coliseum dalam beberapa jam lagi. Meskipun tidak mudah, bocah berambut merah itu bisa tidur setelah 1 jam. Kali ini, ia tidur tanpa mimpi dan terbangun pukul 6 pagi. Ketika ia membuka matanya, Wendy tidak lagi di sampingnya. Half-elf itu hampir panik,
tetapi segera tenang setelah mendengar suara air mengalir di kamar mandi. Ada apa denganku? William mengusap wajahnya dengan telapak tangannya untuk menghilangkan sisa-sisa tidur dari tubuhnya. Sadarlah, semuanya baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. William meyakinkan dirinya sendiri sebelum berbicara dengan sistem tentang aktivitas Carter. Seperti biasa, sistem tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan dan melaporkan tindakan Carter sepanjang malam. Mungkin aku harus membunuhnya saja dan menyelesaikan ini. Mata William menajam saat niat membunuh samar keluar dari tubuhnya. Dia serius mempertimbangkan untuk membunuh Carter hari ini, tetapi memutuskan untuk mengesampingkannya sampai setelah pertempuran antar divisi. Seorang profesor yang meninggal selama peristiwa penting ini pasti akan menyebabkan keributan besar dan penyelidikan ekstensif akan dilakukan. Meskipun William yakin bahwa dia bisa menutupi jejaknya, dia masih berada di dalam akademi. Mungkin ada seseorang yang cukup kuat untuk mendeteksi jejak samar yang tidak akan dapat dia hapus dan menghubungkan kejahatan itu dengannya. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia alami karena akan menyebabkan banyak komplikasi dan akan memengaruhi moral Ordo Ksatria, keluarga, dan teman-temannya. Saat William sedang memikirkan tindakan selanjutnya, pintu kamar mandi terbuka dan Wendy keluar dengan handuk yang melilit tubuhnya. Dia menggunakan handuk kecil untuk mengeringkan rambutnya saat berjalan menuju William yang sedang duduk di tempat tidur. William mengulurkan tangannya, dan Wendy menyerahkan handuk itu kepadanya. Si peri setengah itu kemudian mengambil alih peran untuk mengeringkan rambut Wendy sementara yang terakhir duduk di sampingnya. Bukankah sulit untuk merawat rambut panjang? Tanya William karena penasaran. Sedikit, jawab Wendy. Ngomong-ngomong, apa yang lebih kamu suka, rambut panjang atau pendek? Rambut panjang. Tolong, jangan potong rambutmu, Wendy. Jangan khawatir, aku juga lebih suka rambutku panjang. Setelah mengeringkan rambut Wendy, William pergi ke kamar mandi untuk mandi juga. Setengah jam kemudian, keduanya sudah berpakaian lengkap. Mereka saling berciuman sebelum meninggalkan ruangan karena Wendy masih harus kembali ke divisi sihir dan menunggu turnamen dimulai. Di sisi lain, William pergi ke ruang makan asrama Solaris. Sebagian besar siswa sudah ada di sana, tetapi tidak semuanya memiliki selera makan. Kecemasan terlihat di wajah mereka, yang merupakan hal yang wajar karena mereka akan bertarung melawan divisi sihir dan divisi roh. Kali ini, mereka tidak akan bertanding, tetapi bertarung sungguhan. Saat William memasuki ruang makan, semua mata tertuju padanya. Dia mengangguk singkat kepada mereka semua sambil berjalan ke tempat duduknya dan makan dengan lahap. Tidak seperti siswa kelas bela diri lainnya, dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan siapapun yang dia hadapi di arena. Melihat komandan mereka menikmati makanannya, siswa lainnya juga mendapatkan kembali selera makan mereka dan mulai makan. Para instruktur, yang melihat perubahan suasana hati para siswa, menganggukkan kepala mereka dengan lega. Mereka telah mencoba sebelumnya untuk menghibur para siswa dengan menawarkan hadiah, tetapi itu tidak membantu tujuan mereka. Untungnya, tindakan percaya diri William menginspirasi mereka untuk makan sarapan sebagai persiapan untuk pertarungan besar yang akan datang. 1 jam berlalu ketika para siswa divisi bela diri berjalan menuju Grand Coliseum di Royal Academy. Setiap divisi memiliki Coliseum mereka sendiri, tetapi Grand Coliseum adalah yang terbesar dari semuanya. Disinilah acara-acara utama akademi diadakan dan dapat dengan mudah menampung lebih dari 300.000 penonton. William berada di depan dan dia berjalan dengan langkah yang seimbang dan memancarkan rasa percaya diri. Segera, dia berhenti dan berdiri diam di pintu masuk Grand Coliseum yang disediakan untuk siswa divisi bela diri tahun pertama. William berbalik untuk menghadapi para siswa di bawah sayapnya dan tersenyum. Apakah kalian semua siap untuk mengalahkan beberapa banci berhidung ingusan? Tanya William. Hanya segelintir orang yang berkata ya, dan mereka sebagian besar adalah perwira di bawah Ordo Ksatria William. Jelas, sebagian besar siswa tidak yakin dengan peluang mereka untuk menang. William menyilangkan lengan di dada dan memutuskan untuk memberi mereka sedikit dorongan. Putra-putri kerajaan Helan, kata William dengan percaya diri. Dan juga kawan-kawan yang datang dari negeri asing. Saudara-saudari seperjuanganku. William meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengamati wajah-wajah cemas di depannya. Aku melihat di matamu, ketakutan yang sama yang akan menghancurkan hatiku. Suatu hari mungkin akan tiba ketika keberanian manusia gagal, ketika kita meninggalkan teman-teman kita, dan menghancurkan semua.
Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari ding. Lebih besar dari. Kurang dari gelar baru diperoleh. Lebih besar dari. Kurang dari judul, pelanggaran hak cipta. Lebih besar dari. Orang akan mati jika dibunuh. Menerima plus 5 bonus peningkatan kelincahan. Menerima plus 5 bonus peningkatan vitalitas. Menerima plus 5 bonus peningkatan kecerdasan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William hampir tersedak ludahnya saat melihat pemberitahuan yang muncul di halaman statusnya. Ia lalu berdeham dan melanjutkan ucapannya. Dalam hidup, kita akan menemui banyak kekalahan, tetapi kita tidak boleh kalah, kata William tegas. Beberapa tahun yang lalu, murid dari Sekte Misti mengalahkanku dalam duel. Saat itu, aku merasa sangat tertekan dan hampir menyerah. Telinga para siswa menjadi lebih tajam karena mereka teringat hari ketika William tiba di akademi untuk upacara kesatriaannya. Di sana, ia berduel dengan murid dari Sekte Misti, Kingsley. Aku berlatih keras, sangat keras, William mengangkat dagunya dengan arogan. Bahkan jika kalian semua menggabungkan semua latihan yang telah kalian lakukan dalam 4 tahun terakhir hidup kalian, aku berani mengatakan bahwa kalian tidak akan bisa mendekati latihan dan penderitaan yang aku alami dalam 4 tahun itu. Karena latihan ini, aku dapat dengan mudah mengalahkan murid Sekte Misti itu dalam pertandingan ulang kita. Aku tidak akan berbohong kepada kalian semua. Memukul bajingan itu terasa menyenangkan. Half-elf itu tersenyum jahat. Dan itu membuat para murid divisi bela diri juga tersenyum. Apakah kalian melihat seberapa jauh dia terbang setelah menerima satu pukulan dariku? Itu saudara-saudariku, adalah rasa manis balas dendam. William kemudian berbalik untuk menghadap Grand Stadium. Dia masih tidak beranjak dari tempatnya berdiri karena dia masih belum selesai dengan pidatonya. Hari ini, kita mungkin mengalami banyak kekalahan, tetapi kalian tidak boleh kalah. Ingat saja nama orang yang mengalahkanmu. Kita akan mengeroyok mereka setelah turnamen, dan menyeret mereka ke belakang akademi untuk mengalahkan mereka sampai orang tua mereka tidak dapat mengenali mereka lagi. Ayo, pastikan untuk mengangkat dagu kalian dan tunjukkan kepada mereka kekuatan divisi bela diri. William berjalan dengan bangga menuju pintu masuk stadion, sementara para siswa divisi bela diri mengutuknya dalam diam. Setelah mengucapkan semua kata-kata penyemangat itu, komandan mereka yang tak tahu malu menghancurkan semuanya dengan akhir pidatonya. Bersekongkol melawan satu orang, sungguh tak tahu malu. Kenneth terkekeh saat dia berjalan menuju pintu masuk Grand Coliseum. Priscilla mendesah sambil memegang dahinya, saat dia juga berjalan menuju pintu masuk. Spencer dan Drake saling bertukar pandang sambil tersenyum, sebelum mengikuti komandan mereka yang tak tahu malu. Tidak butuh waktu lama sebelum seluruh divisi bela diri berbaris menuju pintu masuk juga. Mereka tidak lagi merasa cemas. Sebaliknya, mereka sekarang menantikan pertempuran besar yang menanti mereka. Komandan mereka benar, mereka mungkin menderita kekalahan, tetapi mereka tidak boleh dikalahkan. Carter dengan hati-hati memeriksa seragam profesornya sambil menatap pantulan dirinya di cermin. Dia tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi, tetapi dia merasakan sesuatu yang asing di dalam tubuhnya dan menjadi sangat waspada. Carter yakin bahwa entitas asing itu telah muncul pada hari ketika dia bertemu langsung dengan William. Karena itu, dia memutuskan untuk bermain aman dan tetap tinggal di dalam kediamannya. Untungnya, seluruh siswa di kelas 1, 2, dan 3 divisi sihir sudah berada di bawah komandonya. Dia memerintahkan para siswa ini untuk menyelesaikan tugas yang telah dia berikan kepada mereka. Jauh di lubuk hatinya, Carter merasa sangat gembira. Dia mencoba mengeluarkan penyerbu asing itu dari dalam tubuhnya, tetapi tidak ada satupun metodenya yang berhasil. Dia berasumsi bahwa ini dilakukan oleh esensi Tuhan William dan minatnya pada wadah masa depannya tumbuh secara eksponensial. Aku ingin tahu rahasia apa lagi yang menunggu untuk kuungkap, pikir Carter sambil menoleh untuk meninggalkan kamarnya. Saatnya memulai fase pertama rencanaku. Profesor itu mengaktifkan mantra sugesti dan memberikan perintah. Ia tak sabar melihat ekspresi wajah William saat melihat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Wendy, ikut aku sebentar, kata ST sambil tersenyum. Ada sesuatu yang kulupakan di divisi sihir dan aku butuh bantuanmu. ST kemudian menoleh ke arah Ian yang berdiri di sampingnya. Ian, tetaplah di sini dan ambil alih kendali para siswa saat aku pergi. Aku akan kembali secepatnya. Dimengerti,
Tuan Muda, Ian menganggukkan kepalanya. ST meninggalkan Grand Coliseum dengan Isaac dan Wendy mengikutinya dari belakang. Sistem tidak mendeteksi sesuatu yang mencurigakan dari percakapan mereka karena Wendy adalah sekretaris divisi sihir dan salah satu bawahan ST. Sesampainya di tempat divisi sihir, ST mengajak Wendy ke taman. Itu adalah taman yang sama tempat Wendy membawa William, saat ia tak sengaja masuk ke dalam divisi mereka. Wendy cukup mengenal jalan setapak itu karena itu adalah jalan setapak yang sama yang membawa mereka ke tempat rahasia miliknya. Seperti dugaannya, ST berhenti di depan patung itu. Kepala, Prefek, apa yang kita lakukan di sini? Tanya Wendy. ST menatap patung itu seolah-olah dia sedang mengagumi keindahannya. Beberapa detik kemudian, desahan keluar dari bibirnya saat dia mengucapkan kata-kata yang telah terkunci di dalam hatinya untuk waktu yang sangat lama. Ini tidak adil, kata ST dengan punggungnya masih menghadap Wendy. Akulah yang melihatnya lebih dulu. Mengapa kamu harus menghalangi? Kepala Prefek, Wendy, kenapa kau harus menghalangi? Tidak bisakah kau cari saja pria lain untuk menjadi pacarmu? Kenapa kau harus memilih William dari semua orang? ST kemudian menoleh menatap Wendy dengan ekspresi penuh kebencian. Kenapa? Kenapa kau harus menghalangi cintaku? Jawab aku, kenapa? Wendy terkejut dengan perubahan mendadak pada ekspresi ST. Dia tidak menyangka akan melihat ekspresi penuh kebencian di wajah pemuda tampan itu, dan dia tahu bahwa pemuda itu benar-benar membencinya. Aku tidak mengerti, Wendy tergagap. Apa maksud kepala prefek dengan menghalangi cintamu? Apa hubungannya ini dengan Will? Kau tidak mengerti. ST tertawa menghina. Apa yang tidak bisa ku mengerti? Akulah yang pertama kali melihatnya. Akulah yang pertama kali mencintainya. Selama 4 tahun, aku selalu memikirkannya. Kemudian, seseorang sepertimu datang dan merebutnya dariku. Katakan padaku, bagaimana aku harus menghadapi kebencian yang kurasakan saat ini? Jawab aku. Selain mantra penenun pikiran, Carter juga menambahkan mantra lain yang disebut keinginan gelap dalam permen terbaru yang dibagikannya kepada para siswa divisi sihir. Seperti namanya, itu adalah mantra yang akan memunculkan keinginan terdalam dan tergelap di dalam hati seseorang. Cinta ST untuk William terdistorsi karena kerusakan laut kesadarannya dan mantra hasrat gelap melipat gandakan kerusakan ini 10 kali lipat. Saat ini, ST membenci Wendy dengan sepenuh hati. Satu-satunya alasan mengapa dia tidak menyerang wanita muda di depannya adalah karena perintah mutlak Carter untuk membuatnya tetap hidup. Kepala prefek, kau mencintai Will? Tanya Wendy. Tetapi, kalian berdua. Sebelum Wendy sempat menyelesaikan kata-katanya, dia merasakan sakit yang tiba-tiba di belakang lehernya sebelum dunianya berubah menjadi gelap. Isaac ada di sana untuk menopang tubuh Wendy dan mencegahnya jatuh ke tanah. Setelah perbuatan itu selesai, patung itu bergeser ke samping dan memperlihatkan Carter dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Bawa dia ke dalam, perintah Carter. ST dan Isaac mengangguk dan membawa Wendy ke dalam lorong rahasia. Kedua mantra itu telah menguasai laut kesadaran mereka dengan kuat dan mereka pikir apa yang mereka lakukan adalah hal yang benar untuk dilakukan. Setelah ketiga anak itu berada di dalam lorong rahasia, Carter kemudian melihat ke arah Grand Coliseum dan mencibir. Aku tidak tahu apakah kau bisa mendengarku atau tidak, tetapi jika kau tidak cepat, aku mungkin akan menjadi tidak sabar dan bersenang-senang dengan pacarmu. Aku hanya memberimu waktu setengah jam untuk sampai di sini. Carter tersenyum dengan cara yang cabul. Jangan membuatku menunggu, atau... Carter terkekeh saat memasuki lorong rahasia. Tidak lama kemudian, patung itu bergerak untuk menghalangi pintu masuk seolah-olah insiden sebelumnya tidak pernah terjadi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Aku akan membunuhmu. William berteriak dalam hati saat dia bergegas menuju divisi sihir. Saat Isaac menyerang Wendy, sistem segera memberitahu William tentang apa yang terjadi. Mata William sudah merah karena dia menggunakan teknik gerakannya hingga batas maksimal. Grand Coliseum tidak begitu jauh dari divisi sihir. Paling lama, dia hanya butuh waktu 5 menit untuk mencapai tujuannya. Namun, setiap detik yang berlalu terasa seperti bertahun-tahun baginya. Entah mengapa, pelacak sistem tidak berfungsi di dalam gua rahasia yang tersembunyi di taman divisi sihir. Yang tidak diketahui William dan Wendy adalah bahwa danau bawah tanah memiliki pintu keluar rahasia lain di dekat tempat tinggal guru. Saat Carter melangkah ke tempat itu, pelacakan sistem terhadapnya telah terputus. Tentu saja,
Sistem telah melaporkan anomali ini kepada William, tetapi sebagai kepala prefek tahun pertama, dia tidak bisa meninggalkan mereka saat turnamen akan dimulai. Dia berencana untuk menyelidiki keberadaan Carter setelah upacara pembukaan selesai. Namun, William dan sistem tidak menyangka bahwa Profesor memiliki kartu truf ini yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Half-Elf tidak pernah berlari secepat ini seumur hidupnya. Ia memaksakan diri hingga batas maksimal hanya untuk tiba sedetik lebih cepat, sehingga ia bisa menyelamatkan Wendy dari cengkeraman Profesor bejat yang telah mengincarnya sejak awal. Ketika William tiba di taman, ia segera menggerakkan tangan patung itu untuk mengizinkannya masuk ke lorong rahasia. Beberapa detik kemudian, ia tiba di danau bawah tanah dan melihat Wendy diikat di salah satu dinding gua dengan rantai baja. William menghela napas lega karena selain tidak sadarkan diri, ia sama sekali tidak terluka. Wah, itu lebih cepat dari yang kuduga, kata Carter dengan geli. Ia bersandar di dinding gua tidak jauh dari tempat Wendy dirantai. ST dan Isaac, di sisi lain, berdiri di samping Wendy dengan senjata terhunus dan diarahkan ke tubuhnya. Apa yang kau inginkan? William meraung. Lepaskan Wendy sekarang juga. Baiklah, aku akan melepaskannya, jawab Carter sambil tersenyum. Itu yang ingin kau dengar, kan? Carter mencibir. Ia kemudian melambaikan tangannya dan mendirikan penghalang sihir di sekeliling Wendy, ST, dan Isaac. Dia tidak mau mengambil risiko, dan dia tahu bahwa dia berada di pihak yang lebih unggul dalam situasi ini. Dia telah menunggu momen ini selama berhari-hari, dan dia tidak akan membiarkan William lepas dari genggamannya. Selama dia memiliki sandera, Half-Elf itu akan dipaksa untuk mendengarkan tuntutannya. Apa yang kau inginkan? Kata William sambil menggertakkan gigi. Half-Elf itu diam-diam telah menghitung cara terbaik untuk menyelamatkan Wendy, tetapi penghalang sihir Profesor mencegahnya melakukan sesuatu yang gegabah. Pada saat inilah dia menyadari bahwa dia tidak berhadapan dengan orang yang tidak penting, tetapi orang yang berhati-hati yang telah merencanakan skenario ini untuk menjebaknya. Carter mengamati William dari tempatnya berdiri. Semakin lama ia memandang, semakin puas ia dengan wadah baru yang akan segera ditempatinya. Minumlah ini dulu, kata Carter sambil melemparkan botol kecil berisi cairan ungu ke arah bocah itu. Hanya dengan meminum ini kita akan memulai pembicaraan. William menangkap botol kecil itu dan mengamati isinya. Ia ragu-ragu setelah membaca informasi di botol kecil itu, tetapi ia tetap meminumnya pada akhirnya. Tak lama kemudian, William merasakan dunianya berputar di sekelilingnya saat ia berlutut. Senyum Carter melebar saat ia berjalan menuju bocah yang terkapar itu yang menderita efek serum khusus yang telah ia buat. Kekuatan tekad yang kuat, kata Carter sambil mengangkat dagu William dengan jarinya. Sangat mengagumkan. Persetan denganmu, kata William dengan gigi terkatup. Carter tampaknya tidak tersinggung dengan kata-kata William, sebaliknya ia mengeluarkan botol kecil lain dari sakunya. Ia kemudian menggunakan tangannya untuk membuka paksa mulut William dan menuangkan isinya ke dalamnya. Aku tahu kau bukan orang biasa, jadi aku tidak mau ambil risiko, kata Carter. Ini, minum lagi. Setelah menghabiskan botol kedua, Carter mengambil satu lagi dan memaksa William untuk meminumnya. Mata William berputar ke belakang kepalanya saat dia kehilangan kesadaran sepenuhnya. Setelah memeriksa tanda-tanda vital anak laki-laki itu, sang profesor mengangkat tubuh anak laki-laki itu dengan satu tangan. Half-Elf itu tergantung lemas dalam genggaman Carter seperti boneka yang menunggu untuk dimanipulasi oleh dalang. Kalian berdua jaga pintu masuk, perintah Carter. Jangan tinggalkan tempat kalian sampai aku menyuruhmu. Mengerti? Ya. ST dan Isaac berjalan menuju lorong dan meninggalkan danau bawah tanah. ST melirik William yang tidak sadarkan diri sebentar sebelum memalingkan kepalanya. Saat dia berjalan menuju pintu keluar gua, setetes air mata mengalir di sisi wajahnya. Dia menyekanya dengan santai seolah-olah itu mengganggu. Carter tidak melihat ini karena dia tidak memperhatikan siapapun selain anak laki-laki di tangannya. Alasan mengapa ia memerintahkan ST dan Isaac untuk pergi adalah karena ia akan memulai proses mengambil alih tubuh William. Meskipun kedua remaja itu berada di bawah pengaruh mantranya, ada sedikit kemungkinan bagi mereka berdua untuk mendapatkan kembali kendali atas indera mereka setelah melihat wujud asli Carter. Ketika Carter merasa bahwa kedua anak itu sekarang berada di luar gua dan menjaga pintu masuk, ia kemudian mengaktifkan mantra yang tertanam pada siswa di dalam Grand Coliseum untuk melanjutkan fase berikutnya dari rencananya. Majulah, hewan peliharaan kecilku,
kata Carter sambil mengaktifkan mantra yang terpendam dalam kesadaran para siswa di bawah komandonya. Lakukan pembantaian, bunuh sebanyak yang kalian bisa. Tutupi tanah Kolisem dengan darah teman-teman dan kenalan kalian. Bunuh untukku, persembahkan nyawa kalian sebagai pengorbanan untuk kelahiranku kembali. Tawa Carter bergema di dinding-dinding yang mengelilingi danau bawah tanah. Saat yang telah ditunggunya akhirnya tiba, Raja Nu berjalan menuju podium dan mengamati ribuan siswa yang berkumpul di Grand Coliseum. Seharusnya ada lebih banyak, tetapi mereka telah jatuh karena Dungeon Outbreaks yang tiba-tiba meletus di banyak tempat di kerajaan. Peristiwa itu sangat menyedihkan baginya, dan Dekan Akademi Kerajaan, karena para siswa adalah benih yang seharusnya mereka pelihara agar kerajaan mereka tetap kuat. Setelah menarik napas dalam-dalam, Raja Nu berdiri di depan semua orang dan memulai pidato pembukaannya. Selama bertahun-tahun, kerajaan kita telah berdiri tegak di benua selatan, kata Raja Nu dengan suara yang diperbesar menggunakan artefak sihir. 4 tahun lalu, kita bertahan dari Bistide yang berani mengancam orang-orang di tanah kita. Kita menang dalam pertempuran itu dengan mengorbankan banyak orang senegara kita yang pemberani. Beberapa bulan yang lalu, peristiwa besar lainnya terjadi tanpa peringatan. Kali ini, kami terpaksa mencari bantuan dari setiap pemuda dan pemudi yang sehat jasmani untuk melindungi tanah yang kami sebut sebagai rumah kami. Raja Noah berhenti sejenak dan keheningan yang mendalam menyelimuti para siswa yang berdiri di lapangan Coliseum. Para siswa kelas 1, hingga kelas 4 dari divisi bela diri, sihir, dan roh berkumpul dan menatap Raja Noah dengan ekspresi sedih. Beberapa teman baik mereka telah gugur selama pecahnya Dungeon, yang tersisa hanyalah kenangan mereka. Raja Noah meninggikan suaranya saat memuji keberanian para siswa yang telah berdiri teguh, sehingga banyak dari rekan senegara mereka dapat terus menjalani kehidupan yang damai. Orang Helan kuat, kata Raja Noah dengan tegas. Kami tidak akan pernah gentar. Kami tidak akan pernah menyerah. Kami akan menghadapi semua yang mengancam hidup dan kebebasan kami. Para siswa mengangkat tangan dan berteriak serempak. Pidato Raja Noah membuat darah mereka mendidih karena tekad untuk melindungi kerajaan mereka. Turnamen ini adalah cara bagi kalian untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan kalian. Sebuah cara bagi kalian untuk merasakan pertempuran melawan berbagai macam orang, jelas Raja Nuh. Tentu saja, kalian semua akan diberi hadiah. Bukan hanya para pemenang, juga mereka yang bertarung dengan gagah berani. Aku menantikan pertandingan seru yang akan kulihat hari ini. Tanpa penundaan lebih lanjut, sekarang aku nyatakan dimulainya pertempuran antar divisi Akademi Kerajaan Helan. Tiba-tiba, sebuah jeritan yang menusuk telinga bergema di dalam Grand Coliseum saat portal merah muncul di sisi timur galeri penonton. Ribuan Stone Gargoyle terbang keluar dari portal dan mulai menyerang mereka yang duduk di dekatnya. Penonton berteriak dan berhamburan ketakutan saat para iblis memulai pembantaian. Ksatria, teriak Raja Nuh, lindungi warga. Ya, para ksatria kerajaan segera menyerbu ke arah sisi timur Coliseum, sementara Grand Archmage bergegas menuju Noah untuk melindunginya. Penyihir, lindungi warga. Matthew memerintahkan para siswa kelas 4. Bertarunglah dalam kelompok yang terdiri dari 4 orang dan lindungi punggung masing-masing. Para siswa kelas 4 segera bergerak ke arah timur untuk membantu para ksatria menaklukkan ancaman yang tiba-tiba muncul dalam upacara antar divisi mereka. Kepala Prefek Divisi Bela Diri dan Divisi Roh juga memerintahkan para siswa di bawah sayap mereka untuk memperkuat para pembela. Sialan kalian para iblis. Seorang siswa kelas 3 dari Divisi Roh memanggil roh untuk menangkis para gargoyle yang terbang di sekitar mereka. Hati-hati, seorang pendeta wanita memanggil penghalang untuk mencegah rentetan peluru batu mengenai rekannya. Pada saat itu, seorang siswa kelas 2 dari Divisi Sihir muncul di samping mereka. Aku datang ke sini untuk membantu, kata penyihir kelas 2 sambil berdiri di samping kedua siswa kelas 3. Bagus, pastikan untuk mendukung tabib kita, aku akan menangani sisanya. Dimengerti, pengguna roh muda itu hendak memanggil lebih banyak binatang roh ketika ia diledakkan oleh bola api yang berasal dari siswa tahun kedua. Mark, teriak sang tabib, ia hendak memasang penghalang untuk melindungi dirinya, tetapi siswa tahun kedua itu lebih cepat darinya dan membuatnya pingsan, menggunakan punggung pedangnya. Seekor gargoyle kemudian turun dari langit dan menyendok tabib yang tak sadarkan diri itu dari tanah dan terbang kembali ke portal dengan tergesa-gesa. Peran mereka adalah untuk membawa kembali para wanita berbakat dari Akademi Kerajaan untuk menjadi induk kuda betina ras iblis mereka. Apa yang kau lakukan? Berhenti, pengkhianat.
Teriakan kemarahan dan ketidakpercayaan bergema di Kolisem saat siswa tahun pertama, kedua, dan ketiga dari divisi sihir menusuk dari belakang sesama siswa mereka. Para penyihir bersekutu dengan iblis. Bunuh mereka. Seorang pendekar pedang yang marah dari kelas bela diri tahun keempat meraung saat ia menyerang penyihir tahun keempat yang berdiri tidak jauh darinya. Tunggu, kami ada di pihakmu. Sang penyihir mengangkat tangannya untuk membuktikan bahwa ia tidak berniat untuk bertarung. Sayangnya, tikaman dari belakang, yang meluas dari para penyihir telah membuat tidak ada seorang pun yang mempercayai kata-katanya. Mati, pendekar pedang itu menusuk dada sang penyihir, membunuhnya seketika. Sang penyihir tewas dan jatuh ke tanah dengan keterkejutan tertulis di wajahnya. Ia tidak percaya bahwa temannya telah menyerangnya tanpa menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Segera, ia, bersama dengan orang-orang lainnya yang telah meninggal di Kolisem berubah menjadi partikel cahaya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kelas 4, bersatulah, teriak Matthew untuk memanggil kembali kelas 4. Divisi sihir, pertahankan diri kalian, tetapi jangan menyerang siapapun. Aku ulangi, pertahankan diri kalian, tetapi jangan menyerang siapapun. Leah yang berdiri di sampingnya membuat penghalang air untuk melindungi mereka berdua dari serangan yang datang dari divisi spirit dan marsial. Sama seperti siswa lainnya, keduanya terkejut oleh kejadian tak terduga yang menewaskan hampir sepertiga siswa di dalam lapangan Kolisem. Para penyihir kelas 4 bergegas menuju Matthew dan menahan serangan gabungan dari sesama siswa, sementara juga bertahan melawan para gargoyle yang menembakkan peluru batu dari langit. Puluhan ribu gargoyle tiba-tiba muncul di medan perang, dan hampir mustahil untuk memusnahkan mereka semua menggunakan mantra Area of Effect. Yang membuat keadaan menjadi lebih sulit adalah bahwa, para penyihir, telah berbalik dan menyerang para pembela dari semua sisi, meningkatkan kekacauan di medan perang. Ksatria Amorian, serang para penyihir muda, tetapi jangan targetkan kelas 4. Priscilla memberi perintah setelah membunuh salah satu penyihir dengan anak panah. Ingat, targetkan hanya mereka yang secara aktif menyerang siswa lain. Ya, mata Brutus dan Bruno memerah saat mereka menyerang teman sekelas mereka yang dengan sengaja membunuh siswa dari divisi lain. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi semua orang yang mereka kenal bertindak seperti perapal mantra yang tidak bisa membedakan antara kawan atau lawan. Apa yang terjadi dengan teman sekelasmu? Teriak Spencer saat ia berjuang menuju saudara kembar yang berada di tengah baku tembak. Mana Wendy? Brutus memanggil tembok tanah untuk bertahan melawan bola api yang berasal dari siswa kelas 3. Bola api itu meledak, tetapi tembok batu itu tetap kokoh dan stabil. Wendy pergi setengah jam yang lalu bersama kepala prefek, jawab Bruno sambil menembakkan beberapa baut api ke kelas 3 yang menyerang mereka. Sayangnya, si tahun ketiga sangat ahli dalam sihir api dan dengan mudah menetralkan serangan Bruno. Kemana mereka pergi? Tanya Spencer sambil menyalurkan auranya pada tombaknya. Ia kemudian melemparkannya ke arah penyihir tahun ketiga tanpa menunggu jawaban Bruno. Aura senjata Spencer memungkinkannya untuk meningkatkan kecepatan serangannya secara eksponensial. Baik itu tusukan, tebasan, atau serangan lemparan. Semuanya berlipat ganda 10 kali lipat begitu ia memasukkan auranya ke dalam senjatanya. Tombak itu melesat seperti peluru dan menembus dada penyihir itu, mengakhiri hidupnya dalam prosesnya. Hal terakhir yang kudengar dari kepala prefek adalah mereka meninggalkan sesuatu di divisi sihir, jawab Bruno sambil melepaskan beberapa baut api ke teman-teman sekelasnya yang mengamuk. Mungkin mereka masih di sana. Aku mengerti. Kalian berdua tetap hidup. Spencer berlari ke arah penyihir yang jatuh itu untuk mengambil tombaknya. Begitu dia mengambil tombaknya, penyihir itu berubah menjadi partikel cahaya, yang membuat Spencer mendesah lega. Dia kemudian bergegas menuju pintu keluar arena untuk menemukan saudara kembarnya dan melindunginya dari iblis yang tiba-tiba menyerbu akademi mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Seperti yang diperintahkan Carter, penyihir tahun pertama, kedua, dan ketiga telah memposisikan diri mereka di antara anggota divisi roh. Para siswa ini kaya akan kekuatan roh dan akan menjadi inkubator yang sempurna untuk generasi iblis berikutnya. Inilah sebabnya Carter memerintahkan mereka untuk hanya membuat gadis-gadis itu pingsan, sementara membunuh anak laki-laki menggunakan serangan mendadak. Seekor gargoyle hitam yang 3 kali lebih besar dari yang lain berdiri di dekat portal dan mengamati kekacauan yang sedang terjadi. Namanya adalah Athos, tangan kanan Komandan Zagal. Komandan Iblis memerintahkannya untuk
melaksanakan rencana dan memastikan Carter dapat meninggalkan akademi dengan selamat di bawah pengawasannya. Sejauh ini, rencana berjalan lancar karena para siswa akademi kerajaan tewas di mana-mana. Ini semua sesuai dengan perintah komandan mereka untuk memulai pembantaian. Athos sangat senang karena dalam waktu singkat, ratusan gadis telah ditangkap oleh para gargoyle, dan dibawa ke portal merah untuk dibawa kembali ke benua iblis. "Di mana kau, Carter?" pikir Athos sambil mengamati kerumunan, mencari rekan seperjuangannya. "Paling lama, kami hanya bisa tinggal di sini selama 10 menit lagi. Jika kau tidak di sini saat itu, kami akan meninggalkanmu." Meskipun Athos diperintahkan oleh Komandan Zagal untuk membawa Carter kembali dengan selamat, dia telah lama membenci cacing licik itu karena menjilat komandan mereka. Meskipun dia adalah tangan kanan Jenderal Iblis, Carter selalu diberi perlakuan khusus oleh atasannya yang membuat Athos membenci Carter sampai ke tulang. Dia hanya berpura-pura bersikap sopan di permukaan, tetapi jika ada kesempatan untuk menusuk lawannya dari belakang, dia tidak akan melewatkan kesempatan itu. "Aku selalu bisa mengatakan bahwa kami terpaksa mundur karena bala bantuan manusia tiba dengan cepat," pikir Athos. "Ya, ayo kita jalankan rencana itu." Gargoyle hitam itu menyeringai karena mengira telah menemukan alasan yang bagus untuk meninggalkan rekannya di akademi. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa kawannya tidak berniat kembali ke benua iblis. Sebaliknya, sang profesor sibuk memasukkan ramuan ke dalam mulut William untuk melemahkan perlawanan half-elf. Ia bermaksud untuk secara pribadi memasuki laut kesadaran William untuk melahap jiwanya dan mengambil alih seluruh tubuhnya sementara pembantaian itu terjadi di Grand Coliseum. Beberapa orang muncul di dalam area akademi dan berpencar ke berbagai arah. Tidak ada yang melihat mereka datang, dan tidak ada yang melihat mereka pergi. "Putri, tenanglah, tidak ada satupun dari binatang buas ini yang akan menyentuh sehelai rambutmu." Kapten Ksatria dari Aerial Cavaliers berdiri di depan Putri Sidoni dengan pedangnya terhunus. Para ksatria lainnya juga tidak bergerak dari posisi mereka dan menciptakan pertahanan yang tidak dapat ditembus untuk melindungi wanita muda yang duduk di belakang mereka. "Aku tidak khawatir," jawab Putri Sidoni. "Selama para ksatria Frisia berdiri di hadapanku, aku tidak akan takut pada apapun." Para ksatria sihir di antara Aerial Cavaliers menembakkan mantra jarak jauh mereka untuk menyerang para gargoyle yang terbang di dekat lokasi mereka. Meskipun mereka ingin membantu, keselamatan putri mereka adalah prioritas utama mereka. Selain itu, tunggangan terbang mereka tidak bersama mereka saat ini, jadi mereka tidak dapat melawan monster terbang di langit. Karena itulah yang terjadi, mereka fokus pada satu hal yang dapat mereka lakukan, yaitu melindungi Putri Sidoni dengan segala cara. Ketika serangan dimulai, Pangeran Lionel duduk di samping Putri Sidoni. Namun, setelah melihat para penyihir pengkhianat menarik perhatian teman sekelas mereka, Kapten Ksatria pengawal kerajaan Putri Sidoni, dengan sopan meminta putra mahkota untuk kembali ke sisi Raja Nuh. Karena takut Pangeran Lionel tiba-tiba akan berbalik dan menyerang sang putri, mereka menggunakan pendekatan diplomatik untuk membuat pangeran mengungsi. Melihat bahwa Kapten Ksatria itu teguh dalam keputusannya, Pangeran Lionel memutuskan untuk mundur selangkah dan menyetujui permintaan mereka. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa kesal karena kesempatan untuk menyelamatkan Putri Sidoni hilang karena campur tangan Kapten Ksatria. "Kurang dari aku ingin tahu apa yang akan dipikirkannya, jika kau mengatakan kepadanya bahwa kau lebih suka membiarkan seorang gargoyle merenggutmu daripada mengobrol dengannya lebih lama. Lebih besar dari, meskipun aku setuju dengan kata-katamu, aku tidak mungkin mengatakan itu kepada putra mahkota kerajaan. Kakak, apa pendapatmu tentang kejadian ini? Kurang dari ada yang sangat mencurigakan tentang insiden ini. Sidoni, tukarkan denganku untuk saat ini. Aku ingin siap sedia untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Lebih besar dari, oke, tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam gua bawah tanah, William berbaring di altar kecil, dekat danau. Cairan hitam menetes dari sisi bibirnya, saat Carter menuangkan isi botol ke-8 ke dalam mulut half-elf. Botol ini dibuat khusus untuk melemahkan jiwa seseorang, memaksanya ke dalam kondisi lesu. Biasanya, Carter hanya menggunakan 2 botol setiap kali ia mengganti wadah, tetapi William istimewa. Profesor tidak akan meremehkan seseorang yang memiliki esensi Tuhan di dalamnya, jadi ia menyiapkan selusin, serum penekan jiwa, untuk membuat jiwa William bahkan tidak dapat mengangkat satu jari pun untuk menghentikannya.
Setelah mengosongkan botol ke-12, Carter menjalankan mantra diagnostik ke dalam tubuh William. Segera, senyum kemenangan muncul di bibirnya saat ia bersiap meninggalkan wadah yang telah digunakannya selama beberapa bulan terakhir. Carter membuka mulutnya, dan cacing ungu sepanjang 2 kaki muncul darinya. Cacing itu memiliki 3 mata di kepalanya, dan pupil berwarna merah darah menatap William seolah-olah dia adalah makanan terlezat yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Setelah berhasil melepaskan diri dari tubuh Carter, Profesor itu jatuh ke tanah. Meskipun tubuhnya masih hidup, sekarang tubuhnya hanya sekam kosong, tanpa roh apapun. Cacing astral telah melahap jiwa Carter, asli berbulan-bulan yang lalu dan tetap berada di dalam tubuhnya hingga hari ini. Cacing itu mengira akan menggunakan tubuh Profesor selama bertahun-tahun yang akan datang, tetapi kemunculan William yang tiba-tiba membuatnya mengubah rencananya sepenuhnya. Cacing itu kemudian terbang menuju mulut William, dan memaksa dirinya masuk ke dalamnya. Half-elf itu dalam keadaan tidak sadar dan tidak dapat memberikan perlawanan apapun. Segera, cacing itu tiba di laut kesadaran William dan segera merasakan keilahian yang telah lama dinantikannya dalam mimpinya. Ya, akhirnya, cacing itu menjerit dengan gembira saat terbang menuju pusat laut kesadaran William. Di sana, dia melihat seorang anak laki-laki, berlutut di tanah, dan terengah-engah. Cacing itu tidak membuang waktu sedikit pun dan segera menyerang anak laki-laki itu. Cacing itu berencana untuk melahap jiwa William dan mengambil alih tubuhnya sepenuhnya. Mata William menatap cacing astral sepanjang 7 meter yang bergegas ke arahnya, dan mengaktifkan keterampilan penilaiannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Astral Worm lebih besar dari Soul Devourer, Spirit Beast, Threat Level, S-Low, Centennial Beast. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William mencoba berdiri, tetapi kakinya menolak untuk bergerak. Kurang dari host, jiwamu telah melemah hingga 80%. Saat ini, kamu tidak memiliki kemampuan untuk melawan Spirit Beast ini. Bahkan dengan kekuatan puncakmu, kamu masih belum sebanding dengannya. Lebih besar dari, aku tahu, jawab William. Bahkan berkomunikasi dengan sistem pun sulit karena energi rohnya telah menurun drastis. Dia mengumpulkan semua kekuatan sihir yang saat ini dapat dia kumpulkan dalam kondisinya saat ini. Paling-paling, dia dapat menggunakannya untuk memulai satu serangan berkekuatan penuh, dan berharap itu akan berhasil. Kita akan melanjutkan dengan pilihan terakhir. Kurang dari tuan rumah, itu bunuh diri. Lebih besar dari, lebih baik aku bunuh diri, daripada dimangsa bajingan ini. Aktifkan, sekarang. Sistem tahu bahwa William benar. Sekarang adalah saat hidup dan mati. Keduanya tidak punya pilihan lain, selain menghadapi Centennial Beast dengan segala yang mereka punya. Kurang dari menggabungkan kelas pekerjaan dengan paksa lebih besar dari. Kurang dari Ice Mage lebih besar dari. Kurang dari Dark Mage lebih besar dari. Kurang dari Archer lebih besar dari kurang dari. Mong lebih besar dari. Kurang dari Spearman lebih besar dari kurang dari. Thief lebih besar dari. Kurang dari Disciple of Thunder lebih besar dari. Kurang dari Fighter lebih besar dari. Kurang dari Cavalier lebih besar dari. Kurang dari Sun Knight lebih besar dari. Kurang dari penggabungan, gagal. 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 Lebih besar dari. William mengepalkan tinjunya saat dia memanggil Stormcaller di depannya. Tombak keluarga Ainsworth bersinar dengan menantang saat petir meliuk-liuk di sekitar tubuhnya. Seni perang Dewa Petir, bentuk 13. Kurang dari penggabungan, gagal. Lebih besar dari. 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 Maju untuk membunuh, kata William dengan gigi terkatup. Gaebol, William juga menyalurkan semua kekuatan sihir yang dimilikinya saat ini dan meningkatkan kekuatan Stormcaller sebanyak yang dia bisa. Tombak petir itu menyerang Astral Worm yang mendekat seperti senapan rel. Tombak itu meraung dan guntur mengikutinya. Itu adalah senjata yang telah memperoleh kesadaran sejak lama,
dan hanya menunggu seseorang yang memiliki afinitas petir untuk menggunakan kekuatannya. Setelah William membuka Disciple of Thunder, pusaka keluarga Ainsworth sekali lagi muncul di medan perang, seperti yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Pusaka itu telah menyadari situasi William saat ini, dan ancaman yang dengan cepat mendekati tuannya saat ini. Diberdayakan oleh seni perang Dewa Petir William, dan sihirnya, tombak itu terbang menuju Astral Worm seperti sambaran petir yang mengamuk. Itulah satu-satunya yang berdiri di antara sang pemakan jiwa dan sang gembala yang tak berdaya, yang berada di ambang kehancuran. Mordred tiba di Grand Coliseum dan segera berubah untuk membantu menghadapi invasi iblis. Setelah beberapa saat, seekor naga merah sepanjang 6 meter muncul di dalam Grand Coliseum dan mulai melenyapkan semua gargoyle yang menghalangi jalannya. Setelah mengamuk, naga itu menargetkan gargoyle yang membawa gadis-gadis itu menuju portal. Ia mencengkeram gargoyle di udara dan menghancurkan mereka dengan cakarnya yang kuat. Ia kemudian menangkap gadis yang jatuh dan meletakkannya di tanah sebelum melanjutkan pertempurannya dengan gargoyle di udara. Matthew melirik naga merah itu dan mendesah lega. Ia telah mengenali ayahnya, jadi beban di hatinya berkurang. Dengan bala bantuan tambahan yang membantu mereka, ia memerintahkan siswa kelas 4 untuk fokus pada gadis-gadis yang jatuh dari udara untuk mencegah mereka jatuh menuju kehancuran. Setelah kebingungan awal, divisi lain sekarang tahu bahwa siswa kelas 4 dari divisi sihir masih di pihak mereka, jadi mereka berhenti menyerang mereka. Mereka kini fokus pada divisi sihir tahun pertama, kedua, dan ketiga, yang masih membantu para gargoyle menangkap para siswa akademi. Athos menyipitkan matanya dan secara pribadi melawan naga merah dalam pertempuran udara. Komandan Iblis menggunakan artefak yang diberikan Komandan Zagar kepadanya yang akan meningkatkan kekuatannya sebanyak 5 kali lipat dalam waktu singkat. Kekuatan gargoyle segera melonjak hingga ke peringkat milenial dan dia berhadapan langsung dengan naga merah itu. Tabrakan mereka mengirimkan gelombang kejut ke udara dan memukul mundur para gargoyle yang mengelilingi mereka. Naga merah itu baru berada di puncak peringkat Centennial, jadi gargoyle itu berhasil mendorongnya menjauh dalam bentrokan awal mereka. Meski begitu, ia tidak mundur dan melawan Athos dalam pertarungan udara. Setiap kali kedua binatang itu bertabrakan, hembusan angin kencang akan bertiup, mengirim iblis dan manusia ke segala arah. Selain Athos, ada 5 gargoyle peringkat Centennial lainnya yang dikirim untuk mengawasi operasi tersebut. Meskipun mereka berada di peringkat menengah, mereka masih makhluk Centennial rank yang membuat mereka satu tingkat di atas petarung biasa. Wah, ini cukup mengasyikkan. Terakhir kali kita bersenang-senang seperti ini adalah ketika kita pergi ke selatan untuk membantu Tuan Muda, kata Damian. Ayo pergi, akan buruk jika bos mengira kita bermalas-malasan, komentar Gideon. Tiba-tiba 2 portal muncul di belakang kedua pria itu. Di atas Damian, sebuah portal raksasa muncul dan salah satu predator puncak di langit menjerit saat masuk. Itu tidak lain adalah seekor roc. Itu adalah binatang terbang yang berada di puncak peringkat Centennial. Damian muncul di punggung burung raksasa itu dengan lengan disilangkan di dadanya. Roc itu terbang menuju salah satu gargoyle peringkat Centennial dan terlibat dalam pertempuran dengannya. Ayo, rekan, teriak Gideon. Seekor binatang raksasa menyelinap keluar dari portal dan menundukkan kepalanya, sehingga Gideon bisa menungganginya. Nama ular itu adalah Bashe, dan itu adalah sahabat binatang terkuat milik Gideon. Itu adalah makhluk setengah naga setengah ular, dan juga berada di puncak peringkat Centennial. Tanpa menunggu perintah Gideon, ular itu melesat ke arah gargoyle Centennial lainnya di kejauhan. Ia melompat ke udara dan mengibaskan ekornya yang kuat, menjatuhkan makhluk iblis terbang itu ke tanah. Athos mengerutkan kening ketika ia melihat bala bantuan telah tiba lebih cepat dari yang ia perkirakan. Mereka baru ada di sekitar selama 5 menit, namun, pasukannya sekarang sedang dihancurkan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Mundur, perintah Athos. Lindungi mereka yang membawa kuda betina dengan segala cara. Menuju portal merah secepat yang kau bisa. Setelah mengeluarkan perintahnya, Athos menyatukan kedua tangannya dan memukul kepala naga merah itu, membuatnya jatuh ke tanah. Dia kemudian terbang menuju gargoyle yang membawa gadis-gadis itu untuk melindungi mereka dari mereka yang mencoba menyelamatkan para siswa. 2 gargoyle Centennial yang tersisa mengikuti jejak Athos dan membantu bawahan mereka menahan serangan gila-gilaan para ksatria dan siswa akademi. Karena kalian masih belum di sini maka aku akan meninggalkan kalian, Athos mencibir saat dia dan sisa gargoyle Centennial memasuki portal.
Ribuan gargoyle masih terbang di dalam Grand Coliseum. Mereka dibawa ke sini sebagai pejuang bunuh diri, dan peran mereka adalah membunuh orang sebanyak mungkin sementara atasan mereka melarikan diri melalui portal merah. Mereka adalah makhluk yang diciptakan dari inti sihir, jadi Komandan Zagar tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Baginya, mereka adalah umpan meriam sekali pakai yang dapat diganti kapan saja. Satu-satunya tugas mereka adalah menangkap target dan mempertahankan portal sampai atasan mereka dan para gadis berhasil diantar ke benua iblis dengan selamat. Minggir, perintah Emrys, sang Grand Archmage kerajaan. Ia mengangkat tangannya ke udara dan mengaktifkan mantra lingkaran ketujuh untuk melenyapkan semua iblis yang menghalangi portal. Badai api, teriak Emrys setelah melantunkan mantra singkat. Kobaran api membumbung tinggi di atas Grand Coliseum saat bola-bola api raksasa berjatuhan seperti hujan. Semua yang disentuhnya berubah menjadi abu. Para siswa buru-buru melindungi diri mereka dengan sihir pertahanan untuk melindungi diri dari ledakan yang terjadi di depan mereka. Dalam satu mantra itu, ribuan gargoyle tewas, tetapi beberapa ribu masih tersisa. Setelah menyadari bahwa mereka tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup, para gargoyle menjadi gila dan turun dari langit secara massal. Mereka seperti pelaku bom bunuh diri yang berencana membawa siapapun yang mereka bisa ke alam baka. Teriakan kemarahan dan kesakitan bergema di dalam stadion. Saat beberapa siswa berubah menjadi partikel cahaya setelah bertabrakan dengan gerombolan gargoyle. Sementara ini terjadi, Athos dan iblis lainnya terbang melalui terowongan warp yang akan mengirim mereka kembali ke benua iblis. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk melihat pintu keluar terowongan. Athos menyeringai lebar saat meninggalkan terowongan. Dia sudah membayangkan pujian yang akan diterimanya dari Jenderal Iblis, Zagarl, dan hadiah yang akan dilimpahkan kepadanya setelah misi yang berhasil. Senyum Athos mengeras saat pemandangan benua iblis yang sudah dikenalnya tidak muncul dalam pandangannya. Setelah keluar dari terowongan, hal pertama yang dilihatnya adalah seorang biarawan botak, minum sebotol alkohol, sambil duduk di bahu kera emas raksasa. Yo, sudah lama sekali, Dwayne menyapa para gargoyle dengan wajah tersenyum. Dia lalu meneguk kendi alkohol di tangannya dan bersendawa setelahnya. Aku mulai bosan, kau tahu. Di atas kera emas raksasa itu, beberapa wyvern terbang dan memandang para gargoyle dengan jijik. Mereka telah membunuh para gargoyle yang muncul di hadapan mereka dan semua gadis yang mereka tangkap telah diselamatkan. Athos melihat ke tanah. Potongan-potongan batu telah berserakan di mana-mana. Itu adalah bagian tubuh bawahannya yang telah meninggal setelah bertemu Dev, Orobro, dan para wyvern setelah keluar dari portal. Komandan invasi iblis itu meraung marah. Dia pikir misinya telah berhasil sepenuhnya. Dia pikir yang menunggunya adalah pujian dan hadiah dari Jenderal Iblis. Sebaliknya, yang menunggunya adalah tinju raksasa emas Orobro yang tidak memberi Komandan Gargoyle kesempatan untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Petir dan Guntur bergemuruh dengan ganas saat Stormcaller menyerang Astral Worm dalam satu garis lurus. Astral Worm adalah makhluk iblis dan memiliki kelemahan yang jelas terhadap elemen petir. Meski begitu, ia tidak mengurangi kecepatannya dan menghadapi tombak itu secara langsung. Perlawananmu sia-sia, kata Astral Worm melalui telepati. Penghinaan dalam suaranya bergema di seluruh laut kesadaran William saat ia memandang rendah perjuangan terakhir William. Aku telah melahap jiwa lebih dari 50 orang kuat dalam hidupku, dan aku juga telah menyerap kekuatan mereka. Kau akan mengalami nasib yang sama, jadi tunduklah dan biarkan aku melahap jiwamu. Sebuah penghalang pelindung menutupi tubuh Astral Worm saat ia bertabrakan dengan Stormcaller. William menggertakkan giginya saat ia mendesak Stormcaller untuk menembus penghalang Worm, tetapi itu tidak berhasil. Pertarungan berlangsung selama 1 menit penuh, sebelum kekuatan di balik serangan tombak itu menghilang, cacing itu mencambuk ekornya dan melemparkannya ke arah sisi timur laut kesadaran William. Kemudian ia menyerang William dengan kecepatan penuh untuk melahapnya sekali dan untuk selamanya. Kurang dari penggabungan, gagal. Lebih besar dari, kurang dari penggabungan, gagal. Lebih besar dari, kurang dari penggabungan, gagal. Lebih besar dari, Soleil, majulah, pinta William. Cincin itu berubah menjadi tombak emas dan berdiri di depan William. Anak laki-laki berambut merah itu memegang tombak dan menyalurkan auranya ke dalamnya. Maju, perintah William. Soleil terbang ke arah timur tempat Stormcaller dikirim oleh serangan cacing astral, meninggalkan William di belakang. Ketika cacing astral hanya berjarak 10 meter dari William,
anak laki-laki itu mengaktifkan kemampuan khusus Soleil dan langsung berteleportasi ke tempat tombak itu berada. Rahang cacing itu menghantam lokasi tempat William berlutut beberapa detik yang lalu dan mengunyah dengan agresif. Tidak merasakan apapun di dalam mulutnya, ia kemudian menoleh ke arah timur dan melihat bocah itu mencengkeram tombak emas dengan erat saat ia melesat ke kejauhan. Perlawanan itu sia-sia. Cacing astral itu meraung dan menerjang ke arah timur. Dalam rentang beberapa detik, ia telah memperkecil jarak hingga setengahnya saat ia menggunakan kemampuan lain yang telah diambilnya dari salah satu korbannya sebelumnya. Cacing astral itu telah mengaktifkan keterampilan yang disebut Wind Rider, yang memungkinkannya terbang di udara dengan semburan pendek dan kuat. Matanya terkunci pada William, memastikan bahwa ia tidak akan bisa lepas dari pandangannya. Tiba-tiba, senjata yang tertanam dalam kesadaran William terbang ke udara dan menyerang cacing itu. William menggunakan setiap trik yang dimilikinya, tetapi cacing peringkat Centennial itu tidak mengedipkan mata dan hanya menggunakan penghalang sihirnya untuk menangkis serangan dari senjata-senjata itu. Penggabungan niat, kata William lembut saat tubuhnya bersinar. Ini adalah tahap kedua dari niat senjatanya yang memungkinkannya untuk menyatu dengan senjatanya. Tubuh Soleil menyala saat melengkung ke samping untuk menyerang cacing astral yang bertekad untuk menangkapnya. Kurang dari penggabungan, gagal. Lebih besar dari, kurang dari penggabungan, gagal. Lebih besar dari, kurang dari penggabungan, gagal. Lebih besar dari, dua sinar cahaya, satu gelap, satu emas, berkelok-kelok melintasi laut kesadaran William. Setiap kali kedua sinar cahaya berpotongan, retakan akan muncul di langit. Laut di bawah kedua petarung bergolak seolah-olah mendidih, menandakan bahwa akhir dunia sudah dekat. Cacing astral terkesan dengan tekad William, tetapi ia tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum bocah itu menghabiskan sisa kekuatan dalam jiwanya. Kehancuran yang terjadi di sekitar mereka adalah bukti bahwa William hampir mencapai batasnya. Jauh di dalam, cacing pemakan jiwa dengan senang hati mengantisipasi saat kekuatan jiwa William akan habis. Ketika itu terjadi, wadah baru yang diimpikannya akhirnya akan jatuh ke tangannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keempat dewa yang mengawasi William dari kuil 10.000 dewa memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Mereka menyaksikan tanpa daya saat William bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya, tetapi mereka juga tahu bahwa itu semua sia-sia. Gavin mengepalkan tinjunya saat dia melihat salah satu dari dua pengikutnya akan menemui ajalnya di rahang cacing astral. Setelah mengawasi selama setengah menit, dewa segala usaha itu melepaskan tangannya saat dia membuat keputusan. Kekuatan berkumpul di tubuh Gavin saat dia mengunci keilahian yang telah dia berikan kepada William bertahun-tahun yang lalu. Lily, Issei, dan David menatapnya dengan ekspresi serius, tetapi mereka tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Apa yang Gavin coba lakukan adalah merasuki tubuh William dengan paksa menggunakan kekuatan kontrak dewa. Tindakan ini memungkinkan para penganut dewa untuk menggunakan kekuatan mereka untuk waktu yang singkat. Namun, melakukan hal ini tidak disarankan jika pengikut dewa berada dalam kondisi yang sangat lemah seperti William. Jika Gavin melakukan kesalahan, ia akan menghancurkan jiwa William saat ia turun ke laut kesadaran half-elf. Dewa, kata Gavin dengan tekad. Turun, tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Goark. Darah William menyembur keluar dari mulutnya saat hubungan jiwanya dengan Soleil terlepas. Ia tidak mampu menahan bentrokan terakhir antara dirinya dan Astral Womb yang menghilangkan efek Intense Fusion miliknya. Tubuh William jatuh tak berdaya dari langit dan Astral Womb tidak membuang waktu dan segera menyerbu ke arahnya. Hahaha, Astral Womb tertawa terbahak-bahak, kemudian, ia membuka rahangnya untuk melahap jiwa William. Sudah berakhir, Half-Elf. Jiwamu adalah milikku, tidak dalam pengawasanku. Suara menggelegar menghantam kesadaran cacing astral yang membuatnya tersentak kesakitan, menghentikan serangannya sejenak ke arah William. Tiba-tiba, sinar keemasan melesat turun dari langit dan menyelimuti William dengan cahaya yang cemerlang. Kurang dari penggabungan, gagal. Lebih besar dari, kurang dari penggabungan, gagal. Lebih besar dari, kurang dari penggabungan, gagal. Lebih besar dari. Mata William membelalak kaget saat melihat sosok yang dikenalnya berdiri di hadapannya. Gavin, dewa pelindungnya, berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan raut wajah sedih. Will, apakah kau ingin merasakan kekuatan
ahli segala bidang, sebelum kau sekali lagi menyeberang ke alam baka? Tanya Gavin. Gavin dan William sama-sama tahu bahwa ia tidak dapat diselamatkan lagi. Kerusakan pada jiwanya telah dimulai dan turunnya Gavin membuat kehancurannya semakin cepat. Selama pelatihan William dan Celine, half-elf itu telah mati berkali-kali di dalam laut kesadarannya. Namun, ia tetap hidup kembali karena butuh serangan yang sangat kuat untuk menghancurkan jiwa. Sayangnya, lawannya kali ini ahli dalam, melahap jiwa. Tidak akan ada kesempatan kedua setelah cacing astral memakan mangsanya. Yang menunggu jiwa yang dilahap hanyalah penyerapan yang lambat dan menyakitkan. Cacing astral kemudian akan memperoleh kekuatan jiwa itu dan menjadi lebih kuat. Turunnya Gavin tidak dilakukan dengan cara yang benar. Itu adalah kepemilikan yang kuat yang mengabaikan keinginan pengikut yang telah memilihnya sebagai dewa pelindung mereka. Namun, Gavin lebih suka secara pribadi mengawal jiwa William kembali ke akhirat, daripada ditelan oleh cacing astral dan digunakan sebagai makanannya. William tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Maaf, Gavin, aku sudah mencoba. Sayangnya, sejauh ini yang bisa kulakukan. Aku tahu. Gavin mengangguk. Maaf, tidak apa-apa. Aku berdoa agar kau akan memiliki kehidupan yang lebih baik setelah kau bereinkarnasi. Kurang dari penggabungan, gagal. Lebih besar dari. Kurang dari penggabungan, gagal. Lebih besar dari. Kurang dari penggabungan, gagal. Lebih besar dari. Biarkan aku merasakannya sekali, kata William lembut. Kekuatan Jack of all Trades. Sesuai keinginanmu, jawab Gavin sambil tersenyum sedih. Ia lalu menempelkan telapak tangannya ke kepala William dan menyalurkan keilahiannya. Sistem Force Override, perintah Gavin. Tingkatkan semua job class secara paksa. Kurang dari sistem Force Override dimulai, lebih besar dari. Kurang dari kelas pekerjaan dipilih, lebih besar dari. Kurang dari peningkatan, lebih besar dari. Kurang dari Ice Mage Ice Wizard lebih besar dari. Kurang dari Dark Mage Dark Wizard lebih besar dari. Kurang dari Archer Ranger lebih besar dari. Kurang dari Monk Zen Master lebih besar dari. Kurang dari Spearman Templar lebih besar dari. Kurang dari Thief Rock lebih besar dari. Kurang dari Disciple of Thunder Prince of Thunder lebih besar dari. Kurang dari Fighter Weapon Master lebih besar dari. Kurang dari Cavalier Dragon lebih besar dari. Kurang dari Sun Knight Champion of the Sun lebih besar dari. Gabungkan kelas pekerjaan, perintah Gavin. Kurang dari menggabungkan kelas pekerjaan, lebih besar dari. Kurang dari penyihir es lebih besar dari. Kurang dari penyihir kegelapan lebih besar dari. Kurang dari penjaga hutan, lebih besar dari. Kurang dari guru Zen lebih besar dari. Kurang dari Templar lebih besar dari. Kurang dari Rouge lebih besar dari. Kurang dari pangeran petir lebih besar dari. Kurang dari ahli senjata lebih besar dari. Kurang dari dragon lebih besar dari. Kurang dari juara matahari lebih besar dari. Kurang dari menggabungkan kelas pekerjaan, berhasil. Lebih besar dari. Kurang dari kelas pekerjaan baru diperoleh. Lebih besar dari. Kurang dari kelas pekerjaan, Argonaut lebih besar dari. Kurang dari Argonaut, sementara, lebih besar dari. Pahlawan tidak dilahirkan, mereka dibuat. Di masa yang sudah lama terlupakan, ketika para dewa masih mempermainkan kehidupan manusia fana. Sekelompok pahlawan terkuat dan terberani, bersatu dan bangkit di antara masa untuk menantang kekuasaan mereka. Mereka menyelesaikan banyak misi yang telah dibebankan para dewa kepada mereka dan akhirnya mendapatkan persetujuan mereka. Pada akhirnya, kelompok pahlawan ini dipuji sebagai Argonaut. Pria dan wanita fana yang telah memenangkan kebebasan umat manusia dan mengantar fajar era baru bagi umat manusia. Meningkatkan resistensi kerusakan sihir sebesar 50%. Meningkatkan resistensi kerusakan fisik sebesar 50%. Meningkatkan kerusakan fisik plus 50%. Meningkatkan kerusakan sihir plus 50%. Kurang dari host telah mempelajari skill, Chase of the Argonauts lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari ding. Lebih besar dari. Kurang dari gelar baru diperoleh. Lebih besar dari. Kurang dari Jack of all Trades lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Jack of all Trades sementara, lebih besar dari. Seorang Jack of all Trades tidak menguasai satu pun, tetapi seringkali lebih baik daripada seorang Master of One. Meningkatkan kerusakan sihir yang diberikan sebesar 100%. Meningkatkan kerusakan fisik yang diberikan sebesar 100%.
Menerima bonus peningkatan plus 500 untuk semua statistik. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kekuatan besar melonjak ke atas jiwa William saat keilahian Gavin memberdayakan seluruh keberadaannya. Pergilah, Will, kata Gavin lembut. Hancurkan cacing ini dan pastikan bahwa ia tidak akan pernah menyakiti siapapun lagi mulai hari ini dan seterusnya. Gavin berubah menjadi partikel cahaya saat ia kembali ke kuil 10.000 dewa. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat cahaya yang menyilaukan itu surut, Astral Womb itu melotot ke arah William. Sebuah bola cahaya bersinar di langit seperti matahari mini. Tak lama kemudian, cahaya itu memudar dan William muncul mengenakan baju zirah emas. Half-elf itu mengenakan lingkaran bersayap, dan memegang tombak di masing-masing tangan, yaitu Stormcaller dan Soleil. Di punggungnya, beberapa sulur cahaya yang mirip dengan Aurora Borealis, emas, berkibar seperti jubah. William menatap Astral Womb itu dengan ekspresi tenang di wajahnya. Raksasa, yang tampaknya tak terkalahkan beberapa waktu lalu, sekarang tampak seperti cacing kecil yang bisa dia hancurkan jika dia menginjaknya. Seni perang Dewa Petir, bentuk ke-12, kata William sambil mengangkat Stormcaller dan Soleil secara bersamaan dengan maksud untuk menyerang. Serang dengan tepat, Gungnir. William melemparkan kedua tombak itu ke arah cacing astral. Api dan kilat saling bersilangan di langit dengan ganas. Cacing astral secara naluriah tahu bahwa ia tidak akan selamat jika terkena dua tombak yang membuatnya ketakutan. Ia segera bergerak ke samping untuk menghindar, tetapi semua itu sia-sia. Perlawananmu sia-sia, gumam William sambil menatap perjuangan terakhir musuhnya. Kau tidak bisa melawan yang tak terelakkan. Tak lama kemudian teriakan yang dipenuhi rasa takut dan sakit bergema di laut kesadaran William. Itu hanyalah awal dari penderitaan cacing astral, karena William berniat membunuhnya berkali-kali, hingga jiwanya lenyap. Nama, William von Ainsworth. Ras, Half-Elf. Poin kesehatan, 170.300 per 282.500. Mana, 168.200 per 290.000. Kelas pekerjaan, Shepherd Lul 30. Subkelas, Argonaut Max. Kurang dari kekuatan, 55, plus 545, lebih besar dari. Kurang dari kelincahan, 50, plus 520, lebih besar dari. Kurang dari vitalitas, 30, plus 535, lebih besar dari. Kurang dari kecerdasan, 60, plus 520, lebih besar dari. Kurang dari kecekatan, 45, plus 550, lebih besar dari. Gelar, kurang dari pembunuh raksasa lebih besar dari. Kurang dari penguasa domain lebih besar dari. Kurang dari ahli segala jurus lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Cacing astral meledak menjadi ribuan keping saat Stormcaller dan Soleil menusuk tubuhnya secara bersamaan. Darah dan daging jatuh di laut kesadaran William seperti hujan, tetapi bocah berambut merah itu tidak berkedip dan hanya berdiri diam. Tak lama kemudian, Stormcaller dan Soleil turun ke tanah dan mengaktifkan kekuatan mereka. Petir menyambar ke laut, diikuti oleh kobaran api yang ingin membakar semua yang ada. Astral Womb berencana untuk berpura-pura mati dan membentuk kembali tubuhnya begitu William menurunkan kewaspadaannya. Ia mengira itu adalah rencana yang sempurna karena tidak banyak yang tahu bahwa jiwa-jiwa di dalam laut kesadaran tidak akan hancur semudah itu. Sayangnya, ia tidak tahu bahwa ini bukan pertama kalinya William bertarung di wilayah kekuasaannya. Ia tahu, lebih dari apapun, aturan di balik pertarungan dua jiwa. Terkutuklah kau. Astral Womb meraung penuh kebencian saat bagian-bagian tubuhnya terbakar menjadi abu. Tak lama kemudian, tubuh raksasanya terbentuk kembali, tetapi ada beberapa bagian yang hilang. Jelas, kerusakan yang diterimanya dari serangan William yang diperkuat tidak mudah untuk dipulihkan. Astral Womb dengan penuh kebencian menyerang William dengan maksud untuk menjatuhkannya bersamanya. Ini adalah kesalahannya karena ia masih mengira William hanya pulih ke puncak kekuatannya sebelum ia meminum serum penekan jiwa yang dipaksakan Astral Womb untuk diminumnya di awal. Penjara es, kata William dan cacing raksasa itu terkurung dalam balok es raksasa. Ia kemudian mengangkat tangannya dan pedang hitam yang terbuat dari sihir hitam murni muncul di depannya. William dengan santai menebas balok es itu, membelahnya menjadi dua, membunuh cacing astral untuk ketiga kalinya. Tidak butuh waktu lama sebelum cacing astral muncul sekali lagi. Namun,
Kali ini, ia tidak memilih untuk bertarung. Sebaliknya, ia memilih untuk melarikan diri. William melihatnya dengan jijik dan membiarkannya melarikan diri untuk waktu yang singkat sebelum mengucapkan dua kata. Duel X. Cacing astral berhenti di tengah penerbangan dan dengan paksa diseret kembali ke half-elf yang memiliki seringai jahat terpampang di wajahnya. Kau bisa lari, tetapi tak ada jalan keluar dari hal yang tak terelakkan. William memanggil Romo Miniat dan mengarahkannya ke cacing raksasa yang menjerit-jerit yang berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Seni Perang Dewa Petir, bentuk pertama. Terangi dunia, Romo Miniat. Seberkas cahaya menyilaukan meletus dari ujung tombak dan menyelimuti cacing astral secara keseluruhan. Beberapa detik kemudian, cacing astral muncul kembali. Separuh tubuhnya sudah hilang dan gagal beregenerasi. Maafkan aku, tolong, kasihanilah, pinta cacing astral, kau bisa memperlakukanku sebagai bawahanmu. Aku berjanji, aku tidak akan mengkhianatimu. Jika kau suka, kau bahkan bisa menjadikanku budakmu. Aku tidak peduli, tolong, ampuni aku. Kasihanilah. William memanggil busur dan anak panahnya. Ia kemudian memasang anak panah suci pada busurnya dan membidik. Ketika korbanmu memohon belas kasihan padamu, apakah kau mengampuni mereka? Tanya William. Kau tidak mengampuni mereka, kan? Seni Perang Dewa Petir, 8 wujud, William mencibir. Basmi, Hirselakatos. Tidak. Apakah kau pernah bertanya-tanya apakah akan tiba saatnya jiwamu sendiri akan dilahap? Tidak, aku yakin kau tidak berpikir sejauh itu. Sistem, alihkan alokasi poin pengalaman ke kelas pekerjaan gembala. Kurang dari alokasi pengalaman telah berhasil diubah. Lebih besar dari inti Centennial bergetar di tangan William karena merasakan firasat buruk. Inti itu segera berjuang terus-menerus untuk melepaskan diri dari cengkeraman William, tetapi half-elf itu mencengkeramnya dengan kuat. Penyerapan inti. Kurang dari penyerapan inti dimulai. Lebih besar dari, tidak. Ampuni aku. Dia menyaksikan Centennial Core perlahan, tapi pasti, menyusut ukurannya karena William memerintahkan sistem untuk menyerapnya sepelan mungkin. Dia ingin Soul Devouring Worm merasakan apa yang dirasakan korbannya di saat-saat terakhir hidup mereka. 2 menit kemudian, inti itu diserap sepenuhnya, mengakhiri teror Astral Swarm di dunia Hestia. Kurang dari ding, lebih besar dari, kurang dari memperoleh XP, 950.000 lebih besar dari. Kurang dari selamat, Anda telah membunuh Centennial Beast. Lebih besar dari, kurang dari bonus pembunuhan pertama monster spesial XP, 500.000 lebih besar dari. Tanda hubung. Kurang dari ding, lebih besar dari. Kurang dari Anda telah menyerap Centennial Core lebih besar dari. Kurang dari memperoleh XP, 950.000 lebih besar dari. Kurang dari kelas pekerjaan gembala telah mencapai level maksimal. Lebih besar dari. Kurang dari apakah Anda ingin naik ke kelas pekerjaan berikutnya? Ya, tidak lebih besar dari. Tanda hubung. Maaf, Sir David, desah William saat dia mendarat pelan di tanah. Kurasa aku tidak akan bisa melihat kemajuan dari kelas pekerjaan gembala. William tidak dapat menyelesaikan kalimatnya karena efek dari Jack of All Trades telah berakhir. Tubuhnya jatuh ke belakang dan tergeletak di tanah tanpa bergerak. Semua kekuatan di tubuhnya telah meninggalkannya, tetapi kesadarannya tetap ada. Half-elf itu menatap langit yang perlahan runtuh. Kurasa, akhir dunia akan terlihat mirip dengan pemandangan ini, pikir William sambil memejamkan matanya perlahan. Maaf, semuanya, sejauh ini aku tidak bisa melakukan apa-apa. Pada saat itulah dia samar-samar merasakan sepasang tangan melingkari tubuhnya. Karena kondisinya saat ini, William hanya mampu membuka matanya setengah jalan. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja, suara yang dikenalnya berkata dengan lembut. Kau berutang padaku, Will. Pansi ingusan, William menatap Ian yang membawanya menuju danau bawah tanah. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia membuka matanya, dia akan melihat dunia nyata, bukan dunia batinnya. Tanpa peringatan apapun, Ian melompat ke danau, menggendong William di lengannya. Tubuhnya bersinar dan berubah tepat di depan mata William. Tidak lama kemudian, William melihat seorang gadis dengan rambut panjang yang sebiru lautan. Wajah yang tidak dikenal, tetapi cantik muncul di hadapannya. Meski begitu, dia secara naluriah tahu siapa itu. Tidak peduli apapun bentuk yang diambil Ian,
William percaya bahwa dia akan dapat mengidentifikasi banci berhidung ingus itu bahkan jika musuh bebuyutannya berubah menjadi Putri Duyung. Sepasang mata ungu menatapnya kembali, dan mereka menatapnya dengan penuh kasih sayang, yang sama sekali berbeda dari tatapan yang selalu diberikan Ian kepadanya. William menatap keindahan dunia lain di depannya dan mengingat peringatan yang diberikan Belle kepadanya belum lama ini. Sementara half-elf itu tenggelam dalam pikirannya, wajah Ian bergerak mendekat dan memberinya ciuman. Dia memindahkan udara ke dalam tubuhnya saat dia menyelam lebih dalam ke tengah danau. Setelah melewati ujian pencerahan, Ian memperoleh kemampuan untuk membuka segel sementara yang ditempatkan padanya oleh Dewi Astrid. William sudah kehilangan kesadaran pada saat itu karena jiwanya hampir mencapai batasnya. Ketika Ian akhirnya tiba di tujuan mereka, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk sementara mempertahankan kondisi William saat ini. Setelah itu selesai, dia meletakkan tangan di dadanya dan mulai bernyanyi. Ian menyanyikan lagu dunia lain dan kekuatan sihir di dalam danau berputar di sekelilingnya dan William. Danau bawah tanah yang tersembunyi di divisi sihir bukanlah danau biasa. Itu adalah bagian yang terbuka dari Leyline yang memasok kekuatan sihir ke Royal Academy. Ian, dalam bentuk Putri Duyungnya, memiliki kemampuan untuk mengubah kekuatan sihir menjadi kekuatan roh, dan menggunakannya sesuka hatinya. Ketika pertempuran di Grand Coliseum dimulai, ia menugaskan Brutus dan Bruno untuk mencari ST dan Isaac. Beruntung, ia juga memiliki kemampuan untuk merasakan lokasi saudara kembarnya dan bergegas menuju taman. Setelah Carter dikalahkan di Laut Kesadaran William, cengkeramannya terhadap para siswa pun lenyap. Ketika ST dan Isaac pulih kewarasannya, mereka segera menyadari hal-hal buruk yang telah mereka lakukan. Ian tiba tepat pada waktunya untuk melihat mereka berdua memasuki lorong rahasia menuju danau dan buru-buru mengikuti di belakang mereka. Setelah persidangan di pegunungan Kirintor, Ian mampu merasakan kekuatan spiritual sekali lagi. Karena itu, ia mampu mengetahui bahwa jiwa William berada di ambang kehancuran saat ia melihatnya. Ian tidak menyia-nyiakan waktu dan segera datang untuk menyelamatkannya. Kekuatan spiritual yang kuat berputar dan berkumpul di sekitar Ian dan William. Ian terus bernyanyi hingga ia mencapai batas kendalinya atas kekuatan spiritualnya. Permata biru, seukuran telur merpati, muncul di dada Ian dan mulai menyerap energi spiritual yang berputar di sekitar mereka. Energi spiritual yang padat mengalir menuju permata di dadanya, seolah-olah itu adalah lubang hitam kecil yang dengan rakus menyedot semua yang ada di sekitarnya. Segera, semua energi spiritual telah diserap dan nyanyian Ian berhenti. Lebih baik kau bertanggung jawab setelah kau pulih, kata Ian dengan sedikit kelelahan dalam suaranya. Aku akan memberimu harta paling berharga dari ras Putri Duyung. Ian menguatkan dirinya saat dia mencabut permata biru itu dari dadanya. Darah biru menyembur keluar begitu permata itu dikeluarkan dari tubuhnya, tetapi dia mengabaikannya. Si cantik berambut biru menahan rasa sakit dan menempelkan permata itu di dada William. Dia melihat permata itu tertanam di kulit William dan menyatu dengan tubuhnya. Baru setelah permata itu menghilang dari pandangannya, dia bisa bernapas lega. Luka di dadanya berangsur-angsur sembuh dengan sendirinya, tetapi kilau di rambut biru, mata ungu, dan tubuh Ian juga meredup. Apa yang telah dia berikan kepada William adalah setengah dari inti spiritualnya. Intinya, dia telah memberinya setengah dari hatinya. Itulah satu-satunya cara yang dapat dipikirkan Ian untuk mencegah dunia spiritual William hancur total. Tidurlah dan pulihkan dirimu, bisik Ian lembut. Bertengkarlah denganku lagi setelah kau melakukannya. Aku akan menunggumu, Will. Ian mencondongkan tubuhnya untuk mencium half-elf yang tak sadarkan diri itu sekali lagi untuk memberinya udara untuk bernapas. Dia kemudian berenang menuju permukaan, di mana para pesaing cintanya dengan cemas menunggu kembalinya bocah berambut merah itu. Jauh di dalam hatinya, Ian berharap William akan memperlakukannya dengan lebih baik saat dia bangun. Ketika dia melihat William tergeletak di tanah, sekarat karena dunia spiritualnya hancur, dia akhirnya menyadari bahwa perasaan yang dia miliki untuk anak laki-laki itu sama kuatnya dengan perasaan yang dimiliki ST dan Wendy untuknya. Karena itu, dia memutuskan untuk mengabaikan kehati-hatian dan membiarkan perasaannya yang sebenarnya terungkap. Mengenai apa konsekuensi dari tindakannya, dia tidak peduli. Bagaimanapun, dia akan membuat half-elf dalam pelukannya bertanggung jawab penuh karena telah masuk ke dalam situasi di mana dia dipaksa untuk memberikan hatinya. Pertarungan di Grand Coliseum berlanjut selama setengah jam lagi setelah Athos memasuki portal.
Setelah kehilangan komandan mereka, para gargoyle memutuskan untuk menggunakan serangan bunuh diri untuk membawa sebanyak mungkin orang bersama mereka ke alam baka. Sebagian besar dari mereka berhasil sebelum hancur berkeping-keping, sementara yang lain dihancurkan oleh para pejuang kuat di pihak manusia. Raja Noah dan Grand Archmage, Emrys, melihat pemandangan itu dengan ekspresi muram di wajah mereka. Untungnya, kita sudah diperingatkan sebelumnya, gumam Raja Noah pelan. Jika James tidak membagikan informasi ini kepada kita, banyak nyawa akan hilang hari ini. Tidak hanya itu, Yang Mulia, komentar Emrys. Semua siswa yang ditangkap oleh para iblis akan menjalani kehidupan yang jauh lebih buruk daripada kematian. Benar, Raja Noah setuju. Tidak mungkin bagi para iblis untuk menggelar acara seperti ini sendirian. Mungkin organisasi juga berada di balik insiden ini. Peluangnya sangat tinggi, Yang Mulia. Emrys mengerutkan kening. Sayangnya, saya khawatir ini belum berakhir. Simon berhasil menghubungkan seluruh akademi ke wilayah pribadinya. Meskipun kami menggunakan banyak sumber daya, hasilnya tetap memuaskan. Aku yakin para iblis akan berpikir dua kali sebelum mereka kembali mengincar kerajaan Helan setelah insiden ini. Mereka telah menderita banyak kerugian dalam misi mereka ini. Kedua pria itu menatap para ksatria, dan para siswa dari divisi lain, yang telah mengepung para siswa tahun pertama, kedua, dan ketiga dari divisi sihir. Meskipun kendali Carter atas mereka telah hilang, pikiran mereka masih tidak stabil karena pengaruh mantra di dalam laut kesadaran mereka. Untuk saat ini, mereka dikumpulkan di tengah-tengah Grand Coliseum di mana semua orang dapat mengawasi mereka. Meskipun perlakuan ini tampak tidak adil, tidak seorang pun ingin mengambil risiko. Terutama setelah insiden penusukan dari belakang yang terjadi belum lama ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bagaimana keadaannya? ST bertanya dengan cemas sambil menatap wajah William yang sepucat lilin. Dia aman, untuk saat ini, jawab Ian. Dunia spiritualnya telah runtuh, tetapi hidupnya tidak lagi dalam bahaya. Hanya saja, apa? ST menatap Ian yang masih dalam wujud putri duyung. Ian menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan penjelasannya. Mungkin butuh waktu berbulan-bulan baginya untuk pulih sepenuhnya. Namun, jika aku tetap di sisinya untuk terus mengumpulkan energi spiritual guna membantu menyusun kembali laut kesadarannya, aku dapat mempersingkatnya, tetapi itu masih akan memakan waktu minimal 3 bulan. ST merasakan sesuatu yang masam di dalam mulutnya saat dia melihat half-elf yang hampir mati setelah bertarung dengan Carter. Lebih parahnya lagi, ST juga merasa bersalah karena ia berperan dalam memancing William ke tempat Carter memasang jebakan untuknya. Apakah ada yang bisa kita lakukan untuk mempercepat pemulihannya? Tanya ST. Apakah ada yang bisa kulakukan? Ian menggelengkan kepalanya dengan tegas. Aku sudah memberinya energi spiritual dalam jumlah besar. Memberikannya lebih banyak lagi saat ini akan membahayakan tubuhnya. Aku bermaksud membantunya memperbaiki laut kesadarannya dari dalam. Hanya itu yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Petik 2. Bisakah aku membantu? Apakah ada cara agar aku bisa membantunya? ST menatap Ian dengan tatapan memohon. Ian tidak tega mengatakan tidak, jadi dia dengan enggan menganggukkan kepalanya, dan memberitahu ST bahwa dia bisa ikut dengannya saat mereka memasuki dunia spiritual William. Will, sebuah suara terdengar dari belakang Ian dan ST. Wendy telah sadar kembali dan menatap kekasihnya, yang saat ini sedang dipeluk Ian. Apa yang terjadi padanya? Wendy berlari ke arah mereka sambil memegang bahu William dengan cemas. Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan padanya? ST menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan situasinya kepada Wendy. Dia menceritakan semua yang terjadi tepat setelah dia dibuat tak sadarkan diri oleh Isaac. Bagaimana Carter memaksa William untuk meminum serum yang tidak diketahui dan pertempuran yang terjadi di dalam laut kesadaran half-elf. Wendy mendengarkan penjelasan ST dengan tenang dari awal hingga akhir. Setelah mendengar bahwa William aman untuk sementara, kecemasan di matanya berkurang, tetapi segera digantikan oleh kesedihan. Maaf, ini semua salahku. ST menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Jika saja aku cukup kuat untuk melawan mantra itu, semua ini mungkin bisa dicegah. Ini semua salahku. Wendy menggelengkan kepalanya saat dia melihat kepala prefeknya yang dilanda rasa bersalah dan duka. Kepala prefek, ini bukan salahmu, jawab Wendy. Aku yakin Will juga tidak menyalahkanmu atas hal-hal yang terjadi. Jika ada yang harus disalahkan, itu tidak lain adalah iblis yang penuh kebencian yang memulai semua ini.
Wendy menggertakkan giginya karena marah saat matanya menatap tajam ke arah Carter, yang tergeletak di tanah, tak sadarkan diri. Sekarang setelah cacing astral itu meninggalkan tubuhnya, yang tersisa hanyalah sekam hidup yang kosong. ST mengikuti tatapan Wendy dan menggelengkan kepalanya. Jelas, dia tidak ingin Wendy melakukan sesuatu yang gegabah dan melukai tubuh tak berjiwa yang tergeletak di tanah. Biarkan raja yang menangani ini, kata ST. Seseorang harus disalahkan dan mengawetkan tubuh profesor adalah suatu keharusan karena itu akan menjadi bukti. Selain itu, pemilik asli tubuh itu tidak bersalah. Dia hanyalah salah satu dari banyak korban cacing iblis yang melahap jiwa orang-orang. Wendy dengan enggan menganggukkan kepalanya saat dia melihat ke arah Ian. Kamu masih belum menjawab pertanyaanku tadi, siapa kamu? Alih-alih menjawab Wendy, Ian malah membatalkan perubahannya. Mulut wanita cantik berambut pirang itu terbuka lebar karena terkejut saat dia menatap Ian yang sedang menatapnya dengan ekspresi serius. Kau seorang gadis. Cengkeraman Wendy di bahu William semakin erat saat ia menatap dengan mata terbelalak ke arah anak laki-laki di depannya. Kenapa kau berpura-pura menjadi seorang anak laki-laki? Apa kau melakukan ini untuk mendekati Will? Tunggu, aku tidak berpura-pura menjadi seorang anak laki-laki, jawab Ian. Awalnya aku adalah seorang gadis, tetapi terkena kutukan yang kuat. Itulah sebabnya aku sekarang menjadi seorang anak laki-laki. Dan perlu kau ketahui, aku juga menyukai William. Setelah hampir kehilangan William karena iblis, Ian merasakan sakit yang menyayat hati di dalam dadanya. Saat itulah ia benar-benar menyadari bahwa anak laki-laki yang selalu bertengkar dengannya telah mengambil tempat di dalam hatinya. Wendy menatap lurus ke mata Ian dan mengerti bahwa ia sangat serius. Wendy kemudian menoleh untuk melihat ST yang berdiri di sampingnya. Tadi kau mengatakan bahwa aku menghalangi jalanmu, apa kau juga seorang gadis? Ya, ST mengangguk. Apa kau juga menyukai William? Aku sudah menyukainya selama bertahun-tahun. Setelah mendapat jawaban atas pertanyaannya, Wendy mengalihkan perhatiannya ke Ishak. Kamu juga cewek, ya? Jawab Ishak. Kamu juga jatuh cinta dengan Will? Tanya Wendy. Kalau bukan karena si half-elf malang itu sudah dalam kondisi half-dead, Wendy pasti akan memukul kepala Will untuk melampiaskan rasa frustrasi yang membuncah di dalam hatinya dan memanggilnya womanizer. Ishak menunjuk dirinya sendiri dengan ekspresi terkejut. Tidak, aku tidak jatuh cinta dengan William. Kami hanya berteman. Oke, bagus. Wendy menepuk dadanya dengan lega. Satu masalah berkurang. Dia kemudian menatap pacarnya yang berwajah pucat, sebelum mengulurkan tangan untuk melepaskannya dari pelukan Ian. Si cantik pirang itu menarik napas dalam-dalam, sebelum melirik ST dan Ian yang menatapnya dengan tatapan rumit. Kita bicarakan hubungan yang kacau ini nanti saja, usul Wendy. Mari kita suruh para pendeta memeriksa William terlebih dahulu. Setelah itu, kita bertiga perlu berbicara dengan baik tentang bagaimana kita akan melanjutkan dari sini. ST dan Ian menganggukkan kepala. Karena Wendy sekarang tahu rahasia mereka, tidak ada alasan bagi mereka berdua untuk menyembunyikan perasaan mereka terhadap William lebih lama lagi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Oliver menyaksikan adegan ini dari balik bayangan dan mendesah. Ia tiba tepat pada waktunya untuk menyaksikan ketiga gadis yang menyukai William saling mengungkapkan perasaan mereka. Untungnya, half-dead half-elf itu masih pingsan, dan terhindar dari hubungan berantakan yang tanpa disadari telah diciptakannya. Oliver secara diam-diam memasuki bayangan William untuk melindunginya dari ancaman lebih lanjut yang mungkin muncul entah dari mana. Nyonyanya, Celine, juga pasti datang ke akademi, kalau saja surat dari The Organization tidak muncul secara misterius di depan pintu rumahnya. Surat itu dengan tegas mengatakan kepadanya untuk tidak ikut campur dalam organisasi, dan sebagai balasannya, mereka tidak akan menargetkan satu-satunya muridnya. Pemimpin organisasi secara pribadi telah menempelkan segelnya pada surat itu, yang memaksa Celine untuk tinggal di Lon. Namun, surat itu tidak memberitahunya untuk tidak mengirim siapapun untuk menjaga bocah itu, jadi dia segera mengirim Oliver untuk memastikan keselamatan William. Organisasi itu memiliki anggota yang tersebar di setiap bagian benua. Jika mereka mengarahkan pandangan mereka untuk menargetkan William, half-elf itu pasti tidak akan mampu menahan serangan mereka. Karena itu, Celine memutuskan untuk berkompromi dan tidak mengganggu serangan organisasi di akademi untuk menyelamatkan muridnya dari memiliki musuh tambahan yang mengkhususkan diri dalam skema dan tipu daya.